Halo, salam semangat, salam sukses untuk rekan-rekan entrepreneur dan calon entrepreneur. Ketemu lagi di Bincang Bisnis. Kali ini kita akan mengusung tema tentang peluang bisnis ekspor. Ya, kenapa peluang bisnis ekspor ini jadi menarik di masa pandemi ini? Kita tahu pandemi ini udah jalan hampir 1 tahun lebih, tidak mungkin kita terus bertahan ya. Ibarat kita bertanding, kalau kita terus-terusan bertahan kita akan kehabisan tenaga. Salah satu cara untuk kita terus bisa eksis adalah dengan kembali menyerang. Ibarat kata, kalau kita udah memiliki bisnis, ya kita harus kembali berani action. Yang belum memiliki bisnis harus berani memulai bisnis. Nah, bisnis apa yang menarik saat ini? Di sekitar kita banyak sekali peluang bisnis. Namun khusus kali ini kita akan berbincang mengenai peluang bisnis ekspor. Kenapa peluang bisnis ekspor ini menarik? Karena memang di semua negara daya beli turun karena adanya pandemi, adanya lockdown. Tetapi kita bisa mendapatkan solusi dengan luasnya pemasaran kita, luasnya jangkauan kita, bertambahnya customer kita, bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan omset dari bisnis kita. Dan hari ini di Bincang Bisnis ini kita kedatangan atau kita ngobrol sama praktisi bisnis sekaligus mentor sekaligus pembimbing, di mana beliau memang berbisnis ekspor dan sudah lama, jadi sudah expert ya. Di hadapan kita sekarang sudah ada narasumber, Mas saja ya, jangan Mas Bapak ya. Ya, Mas Tony Winata sama Mbak Nuri, pasangan yang berbisnis ekspor sudah beberapa tahun. Nanti beliau akan bercerita banyak untuk rekan-rekan semua, untuk memberikan inspirasi dan tentunya mengajak rekan-rekan entrepreneur semuanya untuk melirik bisnis ekspor ini. Mas Tony dan Mbak Nuri ini adalah owner dari Tony Furniture, owner dari Ganesha Home and Craft, owner dari PT Indo Tropical Group, dan owner dari Indo Tropical Plantation. Oke, salam semangat, salam sukses Mas Tony, Mbak Nuri. Salam sukses. Ya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, sharing sama teman-teman untuk memberikan inspirasi. Nah, selama pandemi ini bisnis lancar ya Mas ya? Alhamdulillah. Ya. Dan cenderung naik. Cenderung naik. Nah, ini yang menarik, cenderung naik. Dan ini adalah bisnisnya ekspor ya. Bisnisnya ekspor. Bisnis ekspor adalah menjual produk kita ke luar negeri. Nah, kita tentunya pengen tahu ya, Mas Tony sebagai owner Tony Furniture, Ganesha Home and Craft, PT Indo Tropical Group, dan Indo Tropical Plantation, ini beberapa bidang ya, katanya ada perbedaan produk yang diekspor. Ya. Sebenarnya dulu ceritanya seperti apa? Awal mula Mas Tony sama Mbak Nuri ini berpasangan dan terjun ke dunia ekspor. Tentunya terjunnya sebelum pandemi ya Mas ya? Jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Nah, ceritanya awal mula terjun ke dunia ekspor seperti apa Mas? Assalamualaikum teman-teman. Salam semangat. Di sini saya bersama istri saya mau sedikit cerita-cerita tentang pengalaman suka dukanya kita menjadi eksportir. Awal mulanya saya waktu itu sekitar tahun 95-an ya. Saya masih 94, 95. Ya, saya masih baru lulus SMA. Saat itu baru booming mebel di kampung saya. Nah, tetangga saya usaha furniture, usaha dia setor ke suatu pabrik besar di Grogol. Nah, beliau beli pickup. Saya setelah waktu itu karena sudah bisa setir, diminta tolong oleh tetangga saya ini untuk nyetiri pickupnya, ambil dari supplier, disetor ke pabrik tersebut. Berawal dari situ saya kenal sama bosnya, kenal sama suppliernya. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama si tetangga saya ini. Saya minta untuk gimana kalau saya juga ikut supply ke pabrik tersebut, karena pabrik tersebut memang permintaannya sangat banyak. Waktu itu pabrik tersebut sampai dengan puluhan, sampai hampir ratusan, pernah ratusan kontainer per bulan. Nah, karena saking banyak order, membludak semua, akhirnya saya boleh untuk supply sendiri. Dari situ itu ceritanya dari yang Tony Furniture ya, jadi berawal di situ awalnya. Setelah
saya diperbolehkan untuk setor sendiri, saya akhirnya mencoba untuk store sendiri dengan cara saya waktu itu ambil modal di Bank BPD waktu itu ya. Bank BPD sebesar 10 juta, yang 5 juta untuk DP pickup, yang 5 juta untuk modal. Iya, waktu itu Berawal tahun 95. Oh, udah sejak 95 ya 95. berarti terjun ke dunia ekspor ya. Ya, Iya. lanjut Mas. Ya. Setelah itu kita bisa jalan sekaligus karena modal kita kecil, akhirnya saya mepet ke adiknya bos yang saya supply itu. Nah, akhirnya saya dikasih pinjem modal, bisa jalan lancar alhamdulillah. Lalu berlanjut ke saya belajar finishing. Belajar finishing itu lama sih. Saya pertama kali, cara lagi finishing gimana ya, saya nggak ada basic belas. Selain itu saya juga harus waktu itu kuliahnya sama deh. Iya, kuliahnya sama. Kuliahnya satu alumni, satu kampus ya. Kan gitu. Terus akhirnya saya nyari orang yang bisa untuk finishing, bisa ngajari kita. Terus kita nyari nyari tenaga. Saya ke area Solotigo, area Banyumas waktu itu ya. Pacitan juga ada, Wonogiri juga ada. Waktu itu kita muter-muter siapa yang mau kerja gitu. Ya, Akhirnya kebetulan kan kampung kita itu banyak yang mengerjakan model finishing seperti itu. Jadi ya. mungkin Iya. agak lebih banyak koneksi buat nyari pegawai atau nyari karyawan gitu ya. Iya. Terus belajarnya Pak Wit kita ke Bali dulu, nggak langsung ekspor waktu itu Waktu titip. itu setelah setelah bisa setor ke pabrik yang saya store itu boleh finishing setengah jadi, belum sampai packing. Nah itu kita beli lama itu sekitar berapa tahun ya, itu juga mengalami pasang turun naik, pasang surut biasa itu 3-4 tahun ya. Terus saya kan punya mimpi ya, ini saya hanya setor gini, gimana caranya saya pengen punya bayar sendiri seperti bos pabrik saya itu. Nah itu mimpi saya. Waktu itu karena bahasa Inggris terbatas, akhirnya saya kenalan sama salah satu agent. Beliau waktu itu masih kerja di suatu perusahaan dan juga masih di hotel ya. Waktu itu masih di hotel, kerja di hotel Solo, di area Solo. Setelah itu kita kerjasama, beliau membawa bule, ada dia datang ke gudang kita, dia ngecek mutunya kita harus bagaimana, kualitasnya harus sesuai standarnya mereka. Lah akhirnya kita bisa ekspor. Perdana saya di tahun 2000 waktu itu. Saya tungguin sendiri waktu itu. Saya cek dari awal, saya dari mentahnya, dari finishingnya kita cek sendiri sampai packingnya, passing aksesorisnya semua, sampai kita naik kontainer seperti yang ada di gambar ini. Kita tungguin sendiri waktu itu. Nah, terus kita tidak berhenti di situ, kita terus inovasi, terus pengen gimana caranya bisa ekspor sendiri tanpa bantuan, melalui agent lagi. Ya ini jadi ekspornya pertamanya belajar finishing, terus kemudian bisa ekspor sendiri ya. Iya. Waktu itu ketemu bayarnya berarti dari pengalaman waktu pertama ini ya, sama kerjasama itu ya. Iya. Bayarnya dari teman-teman itu, dari teman agent itu yang notabene mereka juga masih kerja di hotel. Terus dia kan dapat kontaknya bayar-bayar kan dari situ. Nah, waktu itu memang untuk nyari buyer itu agak susah, tidak seperti sekarang. Itu kita harus ke komunitas buyer kalau di sini. Misal kalau mereka kan buyer itu suka kafe ya, mungkin ngopi, mungkin ngebir atau dan sebagainya, itu ya kita tidak harus ngebir sih, kita ya pokoknya ngikut nimbrung aja, cari kenalan, kita bawa katalog kecil, bawa kartu nama, kalau ada bule kelihatan gimana, biasanya kita ada insting ya, wah ini buyer mebel ini, kita coba tawarin gitu.
ya alhamdulillah 1-2 nyantol. Terus berkunjung ke gudang kita, workshop kita ya. terus nyantol bisa order gitu. Oh, jadi dulu harus nyamperin Harus gitu nyamperin, ya, harus iya. nyamperin terus mereka biasanya di mana gitu ya, disamperin, kenalan, bawa Kenalan. katalog gitu ya. Nah, Iya. setelah ekspor mebel tentunya jadi ketagihan ya, karena menariknya bisnis ekspor ini kan skalanya kontainer, bukan satuan betul. ya, jadi Betul. langsung terhitung dari kuantitinya gede gitu ya. Dari situ ketagihan terus lanjut ekspor apa, Mas Iya. Tony ya? Setelah kita yang tadi kita dari agent itu, kita gimana caranya itu ternyata ada pameran. Oh, ternyata nyari buyer itu tidak hanya dari hotel, dari kafe gitu ya waktu itu ya. Akhirnya kita ikut pameran. Setelah pameran, kita setiap kali pameran, saya itu bawa makanan kecil itu saya letakkan di meja, saya bawa meja besar itu. Ya, kayak minuman herbal segala macam yang itu, organik, yang iya. bikinan dalam negeri. Makanan Terus juga makanan yang kecil. jadul-jadul yang kira-kira makanan Nusantara lah istilahnya. Cuman sebenarnya Waktu buat itu, menjamu tamu iya, waktu itu. dengan nilai khas Indonesia kan gitu. Nah, itu ternyata ada yang nyantol. Seperti hanya ini, kita bisa ekspor intip. Itu awalnya kita memang bawa intip itu. Intip itu kerak nasi ya. Kerak Nah, nasi. jadi ini Kerak mungkin nasi. sahabat entrepreneur yang belum paham, intip itu kerak nasi ya. Iya. Kerak nasi khas Jawa. Jadi Khas kalau Jawa. yang mungkin dari luar Jawa, intip itu kerak nasi. Nah, kerak nasi itu kalau di sini menjadi cemilan atau snack ya, makanan khas, makanan ringan di sini. Itu Mas Tony ekspor itu awal mulanya gimana juga itu, Mas? Itu saya bawa sampel dari Klaten waktu itu pas pameran. Terus ada salah satu buyer yang ngincipi. Ngincipi itu beliau agent buyer ngincipi, loh ini intipmu bisa enak kayak gini, iya. Terus saya coba tawarin ya ke teman saya, oke, ditawarin. Habis itu dapat order. Memang tidak langsung, tapi si teman ini punya teman yang buka toko di Holland ya. di Holland. Dia buka toko Indonesia gitu. Oh. Kayak supermarket Kayak supermarket Nusantara, Nusantara. Makanan Indonesia Iya, gitu ya. iya. Tapi sebenarnya dia agent furniture juga. Khusus makanan juga sih. Oh, khusus Ya, makanan. tapi ya mungkin lain produk. Oh, Yang lain dia- produk. Yang dia tekuni lain produk. Tapi terus tertarik itu ya. Iya. Ya, tertarik itu. Terus dia kasih klasifikasi yang disukai oleh lidah orang-orang sana. Iya, harus gini, Jadi kan harus berbeda dengan tapi ya, ukuran, terus harus bersih. Kan kadang kalau bikinan Kalau intip dalam kita negeri kan itu beda. kadang ada Maksudnya yang yang gosong, dimakan di- mereka nggak mau, harus bersih, harus rata rapi gitu. Padahal gosong itu terlalu lama memasaknya, bukan kotoran ya sebenarnya. Kotoran. Tapi kalau menurut permintaan buyer ekspor yang di sana, mungkin itu mengiranya takutnya kotoran gitu ya. Kotoran, Jadi iya. berarti kesimpulannya memang tidak sembarangan juga kita Iya. mengekspor sebuah produk, memang ada klasifikasi, standarisasi yang perlu kita ikuti Iya, ya. iya. Itu ya. biasanya kalau hal itu yang di kesulitannya para UMKM itu untuk kalau boleh dibilang namanya naik kelas. Oh iya, naik Nah, kelas. Betul naik kelas ya, UMKM Iya. naik kelas ya Karena ya ya. untuk ekspor grade-nya itu harus standar. Tidak bisa sekarang kebersihannya sekian, besok agak kotor sedikit, besok enggak bisa. Nggak Harus boleh. memang kalau sudah Kalau mau ekspor ya kita Konsisten menjaga ya, gitu, ya, menjaga konsisten, mutu, betul, menjaga betul. baik kualitasnya. rasa maupun kualitas harus Iya. terjaga. Tapi kita harusnya nggak melihat dari sulitnya menjaga konsistensi sebuah produk, tapi kita melihat peluangnya jualan Iya, langsung satu pasti. kontainer Iya, gitu loh ya. Itu Iya, sebenarnya jelas. faktor kebiasaan, Mas. Ah. Contoh kayak bikin intip itu ya, itu kalau dibiasakan dengan ukuran tertentu, dengan bersih, nggak boleh Dari awal nggak gitu boleh sudah nggak boleh ditata. gosong. Itu kita memang untuk dari bahan, dari ukurannya semua sudah ditata rapi, dan kita masaknya berapa lama itu kayak mungkin harus dimeniti, harus Ada standarnya gitu ya. Itu nggak gosong. Bisa, Oh, kan? udah langsung terjaga otomatis Iya. ya. Terjaga Tempat ovennya otomatis. juga dibedakan, maksudnya memang harus benar stainless dan sebagainya. Untuk food grade-nya itu dari awal tuh ditata dulu, setelah itu baru kita memang berani jual. Berani jual. Iya. gitu. Ya, Iya. itu nanti lama-lama
gampang Bisa. kok. Ya, Itu sepertinya kebiasaan. sebenarnya bukan sulit sih, Iya, hanya benar sih. membiasakan aja. Membiasakan aja. Kalau orang udah terbiasa, tentunya produk itu udah kualitasnya udah selalu terjaga. Kalau Iya. terbiasa loh ya. Jadi ini mungkin bukan sebuah kesulitan. Nah, Iya. setelah intip ya atau kerak nasi nih berhasil diekspor. Itu kan packagingnya khusus juga ya, jadi Betul, memang ya. ada packaging supaya nggak ini ya. Yang pertama kualitas, yang kedua mungkin packaging karena kan perjalanan lama juga ya. Lama, Itu iya. juga diperhatikan juga ya Mas ya Iya, berarti ya. Nah, betul, terus betul. selanjutnya setelah furniture, intip yang berupa makanan, ada ekspor dapat ini lagi link lagi untuk ekspor produk lain lagi. Produk apa lagi iya. Kan? Barang bekas itu barang bekas. kita idenya waktu itu kok barang numpuk di gudang ya, apa namanya, sisa cat, sisa apa kaleng-kaleng cat, kaleng drum-drum thinner gitu kan, itu numpuk di gudang banyak. Bekas untuk finishing Bekas untuk furniture. finishing furniture Ah, gitu. terus? Nah, waktu itu kita jalan-jalan muter di apa di Jepara ya, Daerah Jepara, iya. Jepara. Terus mereka, loh ini kok kayak gini, oh ternyata itu saya nggak anu ya, nggak apa namanya, nggak ide sendiri, memang kita bisa nyontoh. Teman-teman di Jepara itu sangat Ya, kreatif. istilahnya Kita ide bisa kreatif tiru-tiru tuh lah. bisa ditiru lah, Iya. yang penting iya, demi iya. kebaikan dan Loh, kemajuan. kok bisa gitu? Oke, saya ngikut-ngikut gitu. Akhirnya waktu tahun 2014 atau 2015. Itu terjadi 2015. 2015, Iya. nah kita bawa barang-barang yang hasil kreativitas kita. Oh iya, 2014 ya? 2014, ya, itu pameran waktu 2014. Kita kasih apa namanya, tambahan untuk kasih lukisan, Pernak-pernik, ya. jadi ada nilai tambah. Oh, dimodifikasi dikit ya. dimodifikasi, jadi tidak kita kok jual barang bekas kan, kalau drum paling 6.000, 7.000 kan gitu. Tapi kalau dikasih tambahan cat, dikasih lukisan, dikasih apa, bisa untuk jadi fungsinya bagus, jadi kayak tempat Kayak duduk. misalnya stool kayak gitu kan, Nah, dikasih itu kayu di atasnya. jadi harganya bagus, harganya itu dulu 150, jadi kan jauh 10 kali lipat Dari lagi kan. 12.000 jadi Iya, 150.000 ya. Iya. Dan itu karena kita jualnya bukan di pasar lokal, diekspor, jadi Iya. faktor Jadi kalinya faktor luar kalinya biasa ya. luar biasa. Satu pieces harganya naik 10 kali lipat, terus dikalikan lagi satu kontainer. Kebayang? Ini sekali lagi ekspor ini bisa menjadi solusi loh Iya. untuk kita bangkit di masa pandemi ini Iya, gitu ya. iya. Nah, terus itu terus berlanjut. Berlanjut. Nah, produk barang bekas, saya jadi penasaran, produk barang bekas yang waktu itu diekspor itu kan produk bekas-bekas untuk finishing barang ekspor kan ya. Iya, betul. Nah, itu artinya misal kayak cat itu ya cat khusus atau memang ya cat kayak biasanya gitu Mas? Cat khusus sebenarnya, bukan khusus ya. Ya. Wong biasa aja kok, itu yang penting kita menyesuaikan sama si pelukisnya. Kita bukan kita ngelukis sendiri, enggak. Saya nyari orang Oh, kolaborasi. kolaborasi. Oh, iya, Teman-teman dari mana itu ya, itu bisa ngelukis. Ya coba ini barang ini coba kamu lukis, terus bisa. Berarti Ya, bisa. selain menjadi peluang untuk kita mendapatkan income lebih, membuka peluang untuk pekerjaan orang lain lagi ya. Iya, Jadi betul, kalau betul. tadi bisa mempekerjakan finishing furniture, kemudian ada intip tadi, industri rumah tangga tentunya. Iya. Nah sekarang pelukis kreatif ya, gitu. Nah Betul, ini betul. sepertinya kalau dikolaborasikan bisa menjadi solusi nih gitu Iya. ya. Nah setelah barang bekas ada lagi berikutnya mungkin ya. Setelah apa namanya, waktu itu kita awalnya coba-coba usaha di bidang makanan. Saya bergabung sama teman di suatu restoran Join, Jawa, join, ya. Join, Jawa, restoran ya, Jawa. join. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutnya, nggak enak. Iya. Pokoknya intinya kerjasama buka restoran Jawa Iya, ya, Jawa, makanan dan khas di Jawa. situ kita kerjasama juga di tempatnya itu kita display barang-barang kita sekaligus untuk kayak semacam showroom Oh. gitu. Jadi setelah beberapa lama kita juga ngundang temen, Mas Yus juga Iya. yang pernah main ke sana. Terus itu ternyata alhamdulillah ada buyer yang nyantol ke situ.
berkunjung untuk makan. Oh, jadi ceritanya ngobrol-ngobrol. Mas Tony sama Mbak Nori joinan sama teman buka restoran makanan khas Jawa, Iya. di mana restoran Jawanya itu sekaligus tempatnya untuk semacam showroom. Untuk furniture. Betul, Berarti ya. untuk furniture. Showroom furniture di mana kalau ada nanti seandainya dan memang terjadi Memang. buyer makan di situ sekalian lihat produk gitu ya. Iya. Oh, Iya. ini Memang inspirasi tujuannya lagi. seperti Ya. itu. Terus gimana kejadiannya Iya, itu? jadiannya waktu itu malam-malam itu ya, kita udah Iya, mau tutup kira-kira itu. jam 10 malam waktu itu ya. Mm-mm. Ya itu ada yang telepon, Bu ini udah mau tutup tapi ada tamu asing yang kesini katanya mau ketemu sama Bu Nuri sama Pak Tony. Oh iya sebab saya jangan ditutup dulu, saya ke situ. Iya. Terus kita ngobrol-ngobrol waktu itu. Saya tanya ke sini dalam rangka apa? Maksudnya ke Indonesia karena bayarnya saya tanya dari mana, katanya dari Amerika. Dari Amerika waktu itu. Terus waktu itu berkunjung ke Indonesia dalam rangka apa? Dia bilang untuk mencari produk-produk yang berbahan jahe gitu. Atau rempah-rempah yang ada di sini. Ya cuman global aja dia cerita-cerita. Terus saya tanya lagi di Solo ini sudah malam, ada yang dituju apa belum, misalnya Iya. hotel sudah ada tujuan hotel di mana, mari saya antar kan gitu. Iya, Dia bilang belum tahu di sini di Solo, belum ngerti mau hotel mana yang kira-kira recommended. Terus kita Ya, kebetulan kita saya bookingkan. kita bookingkan langsung. Kebetulan ada teman yang ada kerja di hotel Di juga, hotel. kebetulan dapat, terus langsung kita anter ke situ. Kebetulan pas itu drivernya juga saya tanyain juga belum dapat hotel juga, nggak ngerti mana yang dituju. Sekalian ya. Udah malam mungkin ya. jam 10-an itu. Iya. Ya, terus kita anter sampai di hotel itu karena kita udah ngobrol tadi di resto, kita sampai di hotel itu mungkin sekitar jam 12-an ya. Jam 11-an lebih sedikit kita check in, terus nunggu di lobi karena Iya. masih harus membersihkan. Waktu itu kayaknya malam minggu apa jadi full ya itu hotelnya, jadi mungkin agak Malam Sabtu. nunggu Malam malam Sabtu. Sabtu lupa saya. Malam Nunggu beberapa waktu untuk membersihkan kamar yang mau dipakai. Dari pas di lobi kita ngobrol-ngobrol itu, dia mengeluarkan beberapa macam Sampel permen. produk permen dari beberapa macam brand. Mereknya bermacam-macam. Terus dia nanya, coba kamu apa Coba. yang kira-kira ini Menurutmu dari- gimana menurutmu ini? bagaimana Gitu. ini? Kita cobain satu, Nah, kita komen. Ini teksturnya gini, ini rasanya gini, ini Iya. pedesnya gini, ini apa? Kalau apa kenyalannya begini, lah gitu. Itu ternyata saya juga Jadi, nanya juga sih, ini produk-produk permen ini kayaknya kok tidak beredar di Indonesia ya, tapi kok di sini produksinya di Indonesia. Cuman saya belum pernah lihat itu permen-permen jahe yang dibawa beliau. Oh, jadi sampelnya itu tidak lazim Tidak beredar lazim. di dalam negeri ya? Ada di Saya dalam belum negeri. pernah lihat gitu. Cuma Cuman tapi si kok di buyer sini- ini, orang asing ini menyampaikan coba Coba, suruh nyobain Suruh gitu ya. nyobain. Ya, terus dia karena mungkin kita kan kebetulan komen kita itu mungkin berbeda dari orang kebanyakan. Kita kan lulusan dari farmasi ya, mungkin berbeda cara penyampaian atau bahasanya lah. Dari situ kan si tamunya ini tertarik, kenapa kok komennya berbeda dengan orang-orang yang biasa. Jadi terus tanya-tanya, setelah itu apakah bisa kira-kira mencoba untuk membuat permen jahe itu lah. Kita tuh sudah terbiasa kalau misalnya ditanya sesuatu Jawabannya bisa apa jawabannya tidak bisa, itu mesti Selalu jawabannya iya. selalu Iya dulu. Naluri entrepreneur Naluri selalu entrepreneur. jawab bisa Iya dulu. dan iya dulu ya. Iya dulu. Yang lain Pusingnya urusan nanti belakangan belakangan. gitu ya. Nah. Yang penting ada peluang sikat dulu gitu Iya. ya. Nah, itu mindset entrepreneur Iya. seperti itu mungkin ya. Iya. Terus selanjutnya Waktu itu alhamdulillah bisa nggak kamu bikin sampel besok? Hah, besok? Padahal Iya, itu sudah itu jam udah 11 malam itu. hampir jam Hampir jam 12 12 itu. iya. Itu besok, Kebetulan. waduh besok kita nyobain. Wah, jadi pokoknya bisa gitu aja. Oke, kita siapin Tapi gitu. waktu itu saya juga langsung kebetulan saya lihat kontak saya yang kira-kira berhubungan dengan seluk-beluk jahe dan sebagainya rempah-rempah. Iya. Ada satu yang nyantol teman saya, maksudnya masih online waktu itu jam segitu, saya telepon, saya utarakan misalnya
bikin sampel permen jahe tapi dengan cara manual dulu bisa enggak, tapi besok gitu loh. Langsung besok Nah, gitu. iya. Nah, itu yang aneh. Ketemu juga langsung dia bilang bisa besok jam 12 jam 1 kita tunggu. Iya. Sambil saya nganter, sebenarnya dia Nganter. kan mau Mau terbang terbang ke balik Amerika ke balik. Amerika, Kita iya. nganter dulu ke Semarang lewat daerah itu. Nah, sebelumnya saya sampaikan besok masih ada waktu enggak kalau kita mau lihat proses pembuatan permen jahe, tapi mohon maaf secara manual karena mendadak enggak bisa langsung ke pabrikasi kan Ya. gitu. Oh iya enggak apa-apa, itu yang malah saya butuhkan karena Ya. saya harus lihat dari awal. Prosesnya ya. Prosesnya. Oke. Jadi bukan tipikal yang tahu jadi Tahu ya, jadi. memang Iya. ingin tahu prosesnya. Iya, pengen tahu Terus? prosesnya. Nah, setelah itu kita ajak mampir ke tempat itu dan dia lihat prosesnya dengan wajan yang besar itu. Iya. Dia Alurnya bisa dibayangkan ya itu. Iya. Itu kayak jenang lot itu loh. Oh, kayak Iya, bikin kayak gitu kan. bikin. mungkin kalau yang di Iya. luar Jawa belum terbiasa melihat istilah jenang ya, mungkin kayak dodol lah, membuat dodol, kayak benar. membuat dodol seperti itu ya. Ya, seperti Oke, itu. ya. Nah, waktu di situ ya sekitar 2 jaman lah 2 jam. beliau di situ untuk melihat prosesnya. Setelah jadi dia merasakan, dia tertarik. Iya. Walaupun rasanya mungkin agak berbeda dengan permen yang dia bawa, sampel-sampel yang dia bawa, tapi dengan itu dia tertarik. Jadi Iya. terus kemudian tinggal kontak, alamat dan sebagainya. Terus nanti kita lanjutkan by WhatsApp, waktu itu By WhatsApp. sudah ada ya. Sudah ada, kita langsung kontak-kontak via WhatsApp untuk dilanjutkan discuss mengenai hal-hal lain. Iya. Karena kan itu namanya produk untuk barang kecil. Kalau nantinya satu kontainer itu kan butuh pemikiran mau gimana mesinnya dan sebagainya, peraturan-peraturan negara kita dan peraturan-peraturan negara yang dituju itu harus match dulu supaya produknya bisa diterima gitu. Iya. Selanjutnya setelah kita tidak berhenti di situ ya. Setelah kita trial dilihat sama buyer itu beliau sudah agak cocok ya. Baru agak belum cocok. Nah, akhirnya dengan produk beliau yang kita cobain di hotel tadi, kita bawa ke lab, kita bawa ke tempat-tempat kita ekstrak, sebenarnya kita cari formulanya apa sih kan gitu ya. Sampai bisa ditemukan sesuai yang diminta buyer. Kita coba waktu itu saya ke kampus, ke mana itu? Sukovindo. Terus lab itu. akhirnya saya bisa bikin sampel. Sampelnya itu kita bikin tentunya dengan tim ya. Saya Ya. alhamdulillah waktu itu cerita dengan tim dulu. Jadi kita Kebetulan kan muter-muter. kita punya teman-teman nih, Iya. ada yang di PPTO Tangmangu, ada juga yang dari kampus kita juga. Nah, itu kan ada teman-teman, terus kemudian kita bentuk satu tim untuk tim kecil aja. Nah, untuk bikin sampel secara manual karena waktu itu belum ada mesin. Supaya rasanya mendekati benar-benar sama mendekati sesuai yang diinginkan, karena sampel yang dibawa buyer. buyer itu yang dibawa itu dia mau tekstur seperti ini, rasa seperti ini, tapi agak seperti ini. Jadi ada 3 atau 4 sampel. Dia maunya tidak kok sama dengan salah satu dari 4 itu, tapi sendiri. Teksturnya seperti ini, rasa pedasnya seperti ini, tingkat kepedasannya jahenya seperti ini. Jadi memang beda. Di mix. Artinya Di mix. bukan diminta Bukan- meniru sampel, Iya. tetapi Tapi harus suruh menemukan bikin varian baru ya. varian baru. Oke. Ya, Gitu memang ya. dipilih mana yang paling bagus menurut dia Mas, dari Iya. beberapa sampel ini. Oh. Misalnya yang permen ini kok kekenyalannya dia suka, dia ambil kekenyalannya toh. Oh, Seperti jadi ini. contoh dari sampel sini, itu diambil iya. yang baik-baiknya. Baik-baiknya. Oke, oke. Dari Dan sini itu langsung dia- dijawab iya. Iya. Ya, kita jawab iya, terus itu trial errornya lama dan Lama, iya, butuh. karena beberapa apa kali ya? kita kirim via DHL. waktu itu kita pakai DHL. Oh, jadi setelah bayarnya melihat proses manual tadi, bayarnya kembali, lanjut komunikasi WhatsApp, Iya.
memulai produksi terus Iya. mengirim sampel ke sana ya Iya. Kita dengan berkali-kali. dengan trial sampel itu kita coba, kita berapa kali ya, banyak kali lah. Mm-mm. Karena kan kalau dihitung uang dan pengorbanan banyak itu. Kalau orang bilang di entrepreneur berdarah-darah. Berdarah-darah ya. Nah, Itu yang bisa diambil di sini mungkin gini ya Mas ya. Waktu itu mungkin Mas Tony itu langsung ketemu pasar dan ketemu buyer iya. dengan Permintaannya trial jelas. and error sendiri. Iya. Permintaannya jelas, tapi tidak ada mentor dan belum ada Belum ada acuan ya. acuannya. Iya. Nah, Kita itu. cari sendiri. Karena sama sekali memang belum tahu produk seperti itu kan. Ah, Iya. dan Ketemu sekali. Dan waktu itu yang dimiliki aset yang dimiliki Mas Tony sama Mbak Nuri, satu keberanian, yang dua networking, komunitas. Iya, komunitas. Karena selain Teman-teman. buyer, Betul. teman yang bantu satu tadi Iya. menjawab iya produksi permen. Iya. Yang kedua tim yang membantu teman-teman yang diajak Teman-teman. diskusi Iya, tadi. diskusi tadi. Iya. Sampai akhirnya suatu ketika setelah ada kalau 1 tahun lebih ya itu, Iya. itu ketemu formula yang pas yang diinginkan buyer. Mm-mm. Nah setelah ketemu pas, kita kirim ke sana, beliau nyoba, wah ini pas, oke saya ke situ. Mm-mm. Coba nanti kamu trial, saya lihat sendiri langsung, saya video langsung. Beliau datang ke sini, Rasanya akhirnya sama apa enggak dengan sama sampel yang enggak sama sudah yang saya yang yang dikirim itu. approve Nah, gitu. waktu kita dari bahan di syuting sama dia, kita masak, akhirnya setelah masak dicoba, terus dia keluarin sampel yang dulu dikirim, dirasain. Oh ya sama, berarti kan memang bisa, gitu kan. Wih. Nah, bisa setelah standarnya bisa Mm-mm. konsisten sama dengan yang dulu, jadi enggak Iya. sudah ada rumus standar, resep standar yang sudah kita kita bakukan sendiri ya. bakukan sendiri, Memakan ya. waktu berapa lama itu berarti ya sampai bayarnya kembali ke sini melihat proses itu? 1,5 tahun. Kurang Bagus lebih juga ya. 1,5 tahun. Itulah trial and error dan Iya. pengorbanan ya. Pengorbanannya, iya. Nah, terus Sampai dia setelah- datang. Setelah oke, barangnya oke kan, itu mutu dan kualitasnya sudah oke. Lah, barulah kita pikir gimana caranya bikin untuk 1 kontainer. Kan nggak mungkin ya kita pakai loyang, kita itu paling seloyang itu jadi berapa sih? Mm-mm. Jadi berapa ratus permen. Padahal 1 kontainer itu hampir 2 juta permen. Nah, bisa berapa bulan, mungkin tahunan ya. Kan nggak mungkin. Iya ya, tahunan manual ya, nggak mungkin. Akhirnya kan kita berpikir pakai mesin. Iya, Nah, pada waktu itu kita duduk bersama dengan buyer. Iya. Enaknya bagaimana dibicarakan supaya ke depan, karena order sudah ada Sudah nih, ada. buyer tuh Ah. udah Udah ada ngantongin order. Iya, jadi ke depan enaknya bagaimana supaya lebih tertata, bisa ekspor gitu. Nah, itu buyer itu nunjukin ke kita video ya. video di YouTube itu cara pembuatan permen jahe. secara machinery, Ya. secara Oh, pabrikasi. pabrik. Pabrikasi dengan Nah, mesin. kita disuruh mencontoh mesin-mesin yang ada di video, Video itu, itu. suruh bikin. Iya. Kamu bisa nggak? Saya tetap jawab bisa. ya. Entrepreneur kok jawab. Jawab bisa. Gimana ya? Nggak ada cerita ya, entrepreneur. Gimana? Nanti nggak ada. belakang. Sampai Pokoknya belakangan. bisa. Singkat cerita, beliau pulang, kita nyari temen yang waktu itu bisa bikinkan itu. Muter-muter, akhirnya ketemu teman dari Ya, admin. orang-orang admin. Orang-orang admin. Iya, Kita akhirnya ngobrol, bikinlah gitu. discuss. Terus discuss itu sudah berjalan waktu dia setengah tahun ya, Mungkin setahun ya. ada 1 tahun Ada kayaknya 1 tahun itu untuk pembikinan mesin itu. pembuatan mesin itu. Itu ya Karena juga kan cuma Itu dilihat itu juga dari berdarah-darah YouTube, mas. dari Bayangin, video aja. ya Jadi dari video dia juga tarik elor juga dia. Hmm. Itu butuh dana banyak itu. Oh, Itu banyak. iya. Ya dia minta uang lagi. Waduh. Ya, itu biasa juga agak pembuatan. wah, ya apa ya? Untuk bikin mesin itu kita bener-bener ngos-ngosan. Ya untung ya alhamdulillah dari Mebel tetap ada bisa Ada, support ya, gitu ya, yang karena buat bisnis bisnis lama lain, ya. ya. Gitu. Terus setelah jadi waktu itu kita bawa pasang ke sana. Masangnya ini ada cerita juga. Karena saya tidak punya pengalaman tentang mesin, tidak punya pengalaman tentang bangunan. Waktu itu saya pasang aja. Loh, ternyata layoutnya nggak pas. Ruangannya nggak pas. Waduh, ini gimana ya? Bongkar lagi. Ya. Listriknya nggak pas juga, bongkar Nah, listrik. trial and error lagi. Itu pasang banyak listriknya sekali. harus Karena dari nggak awal. belum Nggak punya punya pendamping pengalaman, sama punya mentor ya. pendamping. Betul. Dan Jadi- kita belum tahu
tanya kemana? Kemana? Nggak Mentornya punya nggak komunitas ada. Nggak aja ada. waktu Komunitas ekspor pun waktu itu beda ya, komunitasnya itu. yang mebel ya, jadi Nah, belum yang ketemu mebel komunitas kita sama tanyain kayak gitu ya. nggak ngerti nggak juga. ngerti. Padahal Iya. pasar udah ini, jadi Iya. nggak 100% juga ya kita ngomong bahwa bisnis itu kuncinya di pasar dan permintaan kan belum tentu. Belum Wong tentu. ini nyata permintaan udah ada, kalau Ada. kita belum tahu ya bisa trial and errornya Iya. menghabiskan energi juga Iya, ya sih betul. berarti. Iya. Tentang mesin itu Mas, itu setelah setelah kita ruangan jadi, listrik jadi, oke, kita coba pakai bahan-bahan kita masukkan, nggak jalan. Iya. Nggak jalan. Nah, Ngambek maksudnya. ngambek maksudnya. Nah, terus akhirnya kita mikir lagi, gimana ya, akhirnya kita impor sebagian mesin dari Cina. Oke. Ya, untuk line kedua. Terus setelah singkat cerita 3 bulan 4 bulan mesin datang, itu kita layout bareng sama mesin itu, Ya, kita jadi combine dan antara kita mesin lokal sama di mesin servis itu. dimodifikasi Modifikasi. supaya bisa jalan. Jalan. Itu sampai akhirnya tahun Itu sekitar revisi 2019. dan modifikasi mesin itu sekitar mungkin memakan waktu setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih. kayaknya. Itu mulai jalan itu akhir 19. Akhir 2019 itu baru mulai jalan. Baru mulai Oh, jalan. tapi masih belum pandemi itu ya. Iya, Oke. belum pandemi itu. Terus kita mulai untuk pengerjaan produksi karena memang sudah ada order sebelumnya Sudah ada order kan. itu. Iya, jadi kita mulai pengerjaan produksi. Dari awal ya Perekrutan sudah setelah perekrutan karyawan dulu. mesin jadi, Perekrutan oke karyawan. jalan, kita perekrutan karyawan. karyawan. Nggak Perekrutan mungkin karyawan, dikerjakan sendiri semua soalnya ya. iya. Perekrutan karyawan itu juga lucu. Sambil Lucunya jalan sambil kok jalan itu. lah, wong terus megang mesin permen. Kita kan juga nggak tahu. Jadi saya mau ngajari karyawan, ngajarinya gimana? Jadi kan Pokoknya agak punyanya optimis dan Iya, berani ya. iya. Optimis dan berani ya. Tapi lama-lama Lama-lama bisa. formulanya Ketemu, juga. formulanya Bagaimana ketemu, ini alurnya, alur produksinya flowchartnya yang- produksi itu Tim sambil ketemu jalan ketemu, dan Ketemu. akhirnya berjalan sampai sekarang. ya, akhirnya waktu itu perdana 2020 Februari. Akhirnya bisa 2010 kontaineran. ekspor perdana. Langsung ekspor perdana Iya. ya. Jadi kapasitas produksi sekarang per hari berapa? Sekarang 50.000 50.000 per hari. per hari. Nah itu Itu bisa ditingkatkan lagi, itu baru satu shift. satu shift ya. Ya, Kalau bisa mau dua 2 shift. shift atau 3 shift nantinya. Karena memang ini penyesuaian dengan pandemi, bukan Pandemi. masalah bayarnya nggak ada ya, Iya. tetapi mungkin kapalnya untuk mengirim ke sana kan harus Ya, loading ini juga. Ya. telat-telat ini. Nah, jadi bukan masalah teman-teman entrepreneur, permasalahannya bukan pasarnya sudah ada sejak tahun 2018. Iya. Tapi ekspor perdananya 2020. Kita bayangkan ya, Rose, dan kehadiran kita di obrolan bisnis hari ini bukan membuat teman-teman entrepreneur atau calon entrepreneur, waduh, proses Mas Tony dalam ekspor kok begitu panjang. Tentunya Iya. bukan itu yang ingin kita sharingkan. Saya dan Mas Tony hadir di sini di hadapan teman-teman entrepreneur dan calon entrepreneur yang mengikuti acara ini. Jangan langsung dipindahkan, wah saya live kalau kayak gitu ceritanya, keburu saya nggak dapat duit. Bukan itu yang kita maksudkan. Saya hanya menjawab ketika teman-teman menanyakan bahwa tanpa saya belajar, tanpa saya punya mentor, bisakah saya menjadi entrepreneur? Bisakah saya jadi eksportir? Jawabannya bisa. Bisa. Nyatanya siapa? Mas Tony sama Mbak Bisa, Nuri. seperti Tapi trial Trial and errornya errornya dulu. panjang Kuat apa banget. enggaknya gitu ya. Iya, iya, Dan biasanya itu gitu. tanpa mentor loh. Tanpa mentor. Iya, kekuatannya luar biasa. Wih, saya salut ya. Tepuk tangan dulu saya gitu ya. Karena luar biasa perjalanannya dan ini nyata nah. Di sini tentunya pengalaman ini yang panjang, cerita panjang lebar, bukan berarti kita pengen teman-teman ini loh kalau mau jadi eksporter seperti saya 4 tahun wah kayak enggak juga. Kita perlu potong kompas itu ya. Iya. Artinya pengalaman memang berharga sekaligus mahal. Nah kalau Iya. udah ada orang yang mau cerita seperti ini tentunya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bilang ya bisnis nyebur tapi nggak usah pakai mentor, nggak usah pakai ilmu, bisa jadi ya bisa jadi Bisa. tangguh ya tangguh, tapi trial and errornya luar biasa ya. Itu tergantung pribadi masing-masing kuat apa enggak menjalani yang Iya. panjang-panjang itu ya. Saya jadi punya kesimpulan bahwa kalau kita mau potong kompas itu networking sudah pasti, Iya, pasar harus. sudah pasti ada, tapi memang harus ada mentor pendamping kayaknya Mas. Kalau Iya. enggak gitu enggak Kalau semua enggak, orang kuat gitu loh. Iya. Ya.
Dan Nanti juga salah jalan, salah jalan, sini, ya. Iya, sini. kayak kita hanya nato mesin aja loh, salah. nggak bisa ya. Mesin itu kan sangat berat, Mas. Untuk geser aja saya perlu forklift, perlu kadang untuk hanya beberapa sentimeter. Saya butuh 6-8 orang untuk ngangkat bareng-bareng. Padahal kita Itu hanya satu mesin. belum tentu berhasil ya. Cerita lucu ya. Kalau mesinnya banyak ya. Iya. Nah, kalau saya jadi kepikiran gitu ya. Iya. Kalau Mas Tony sudah ngejalanin seperti itu dan tiba-tiba saya ketemu buyer permen, alangkah beruntungnya saya. Saya nggak usah proses 2 tahun kirim sampel segala macam, saya tinggal datang ke Mas Tony, ini ada buyer permen, kemarin prosesnya seperti apa, mesinnya apa, tanya selesai. Nggak usah nunggu 3 tahun ya Iya, gitu nggak loh usah ya. langsung, Nah, itu bisa. itu adalah fungsi dari obrolan bisnis hari ini, teman-teman. Dan setelah permen jahe ini, saya lihat di gambar ini pabriknya luar biasa dan saya pernah datang ke sana juga. Produksinya sudah 50.000 pieces per hari ya. Berkembang lagi sekarang yang baru lagi. digarap apalagi Mas Ini ekspornya? kristal jahe. Kristal jahe ya, kristal Baru jahe. Itu Ya. baru Trial trial ini, error ya. juga. Baru Ini trial and error karena juga ya. kita ada divisi penanaman ya, jadi mumpung ada jahe yang seumuran 3 bulan sampai dengan 4 bulan, itu kita trial. Waktu kemarin itu kita ada trial yang 5 bulan, ternyata terlalu pedas. Oh, Terlalu Terus kita Lebih kurangi ya. capek jangan-jangan. Iya. Kita Iya, kurangi iya. ya 3 bulan. Kita coba untuk kristal gingernya. Nah, berarti Iya. bayarnya sekarang udah banyak ya, dari mulai Iya. furniture, intip, terus tadi barang Barang bekas, bekas. sekarang permen. Berarti Iya. bayarnya Mas Tony sama Mbak Nur itu banyak sekali ya. Alhamdulillah. Oh. Iya. Alhamdulillah, ya. Dan sering bertemu, sering dikunjungi ke Indonesia. Mungkin Iya. ini agak Cuman terhambat karena selama pandemi Selama pandemi ya. aja belum. Baru Komunikasinya baik. 2 orang. Baru 2 orang yang datang. Oh iya, lainnya mungkin Yang lain komunikasi belum. online Iya, ya, iya. ya. Tapi asik juga kebersamaan bersama buyer gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman entrepreneur, itu adalah sebuah inspirasi perjalanan panjang. Nah, hari ini kita bisa bayangkan Mas Tony, Mbak Nuri yang sudah sekian panjangnya perjuangannya, tentunya ada jeda waktu karena memang entrepreneur kan perjalanan bisnis ya. bisnis, Jadi iya. bukan akhir ending Mas Tony itu diekspor, tentunya masih ada impian untuk yang lain. Tapi kita bisa belajar bahwa nomor 1 networking itu penting dan trial and error itu luar biasa pengorbanannya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu, menghabiskan modal kita hanya untuk trial and error. Betul. Kalau bisa kita nyontek aja deh. Kalau kita nyontek dari orang yang sukses, pasti lebih cepat gitu loh ya. Iya. Saya membayangkan kalau di sekolah itu yang ranking 1 ngasih contekan ke satu kelas, nilainya bagus Nilainya semua bagus ya gitu loh ya. Artinya juga sama, kalau Iya. mau jadi eksportir, nyontek aja. Toh ini bukan Mas Tony, bukan pengalaman hanya satu bidang, bukan hanya satu produk aja, sudah ada beberapa produk. Nah, kita tinggal belajar aja. Nah, maksud acara hari ini seperti itu, bukan berarti oh ternyata kalau jadi eksportir harus rela berkorban sekian tahun. Bukan itu, ini perjalanannya Mas Tony. Kita tinggal nyontek aja dan Mas Tony sudah bersedia membagikan sharingnya. Nah, kenapa hari ini kita hadir di obrolan bisnis dan ini menjadi peluang yang sangat luar biasa. Kita bayangkan satu kontainer itu faktor kalinya gimana gitu ya. Iya. Udah besar sekali dan bukan ngeritil per pieces lagi, bukan ngitung profit per pieces lagi, tapi kita langsung ngitung setiap order itu langsung satu kontainer ya. Iya. Langsung satu kontainer, artinya kita langsung bisa melejitkan apa yang selama ini mungkin kena jeda gitu ya. Nah, Iya. kita sekarang ngobrol tentunya di masa pandemi ini Mas Tony ya. Iya. Kalau saya kebayang, waduh, permen sehari 50.000 pieces ya, kita satu plastik aja udah senengnya minta ampun. Ibarat kata jualan satu kardus kelilingan itu Iya. udah senengnya minta ampun itu, apalagi kalau kita sekali jalan satu kontainer dan itu rutin mungkin per bulan bisa ya Mas ya? Nantinya per bulan. Per bulan Iya. per bulan ya, Ini per bulan. tahun ini alhamdulillah ada kontrak, insya Allah nanti 12 dan tahun kemarin 8, tahun ini insya Allah naik 50% menjadi 12 insya Allah gitu. 12 berarti per bulan satu Satu. kontainer. Lah kita tidur udah tinggal ngitung aja lah, kontainer itu permen loh, per hari 50.000 pieces. Nah, berarti tahun kemarin 6 ya? 8. 8. Tahun kemarin 8, masa pandemi tahun kemarin juga.
Tahun ini masih pandemi udah naik, kontraknya sudah di tangan 12 kontainer. Berarti per bulan 1 kontainer. Kebayang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman entrepreneur, kita bisa berhitung. Dan teman-teman entrepreneur semuanya tidak harus memulai seperti Mas Tony. Apapun produknya bisa dicoba. Nah ini berikutnya, kalau tadi sudah inspirasi perjalanan panjangnya Mas Tony, tentunya saya nggak mau yang panjang-panjang Mas ya. Pengen yang ceritanya pendek, terus teman-teman bisa melejit, bisa ekspor. Kira-kira bisa nggak sih kita jadi eksporter? Bisa ya. Dan nggak harus berdarah-darah kayak gitu ya. Karena sudah ada contohnya yang berdarah-darah, biar Mas Tony sama Mbak Nuri aja lah. Kita ngikut enaknya aja gitu ya. Fungsinya punya mentor kan itu. Nah, kalau peluangnya sendiri ekspor di masa pandemi ini gimana? Masih sangat luas, Mas. Ini kayak waktu kemarin untuk di handicraft ya, saya kan bergerak di furniture juga itu. Saya keliling, cek ke supplier, cek ke beberapa di lokasi di Jepara, di Jogja lah, itu saya sama istri. Itu pas kita muter-muter itu kalau ada barang unik, itu istri saya moto. Nah ini sekedar contoh dulu ya, foto, terus diupload, dikirim ke beberapa buyer kita. Customer ya. Nah itu ternyata ada respon, tertarik. Alhamdulillah sekarang untuk handicraft aja kita ya 1 bulan bisa 1 fuso lah Mas. Untuk itu ya. 1 fuso loh ya, bukan 1 pieces loh ya. 1 fuso itu truk yang besar itu ya, berarti ya, truk yang besar. Sekitar 15-16 kubik itu lah. untuk 1 buyer itu. Untuk 1 buyer. Ya, kan kita tawarin ke beberapa buyer. Masalahnya handicraft itu kan nggak cuma 1 macam ya, ada beberapa macam handicraft yang mungkin buyer-buyernya juga berbeda-beda ketertarikannya. Jadi kan kita fotonya macam-macam, jadi ada beberapa buyer yang tertarik, tapi juga berbeda-beda bentuk handicraftnya. Gitu. Di masa pandemi kan orang kan banyak waktu luang di rumah. Nah itu work from home. Yang biasanya di pagi hari sudah sibuk menyiapkan diri untuk pergi ke kantor, ini tidak. Mereka hanya work from home, jadinya karena sering di rumah, mereka memperhatikan rumah, menikmati suasana rumah. Nah akhirnya ada kekurangan furniture kurang ini. Aku pengen tambah itu, tambah hiasan ini. rumahnya ini. Hiasan rumahnya, handicraft masuk. Jadi kan pernik-pernik apa supaya sedap dipandang pas waktu dia kerja. Biar nyaman kerja di rumah seperti ini gitu ya. Furniture sama handicraft malah permintaannya naik. Gitu. Iya. Jangan salah, makanan juga naik. Makanan juga naik. Iya, makan terus orang. Menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau permen jahe pada musim dingin atau musim panas masuk terus di sana, dingin terus ya. Jadi ini lain lagi ya. Tadi udah intip, sudah barang bekas, furniture, permen jahe, ada lagi handicraft ya. Iya. Dan itu malah justru nyaris tanpa modal. Modalnya hanya foto. Iya, dikirim ya. Foto. Dan handicraftnya sendiri pun tanpa biaya, hampir dikatakan begitu, karena namanya Space mebel itu kan umpama kursi sama kursi itu kan diseginikan ya. Tapi yang tengah kosong. Ada celah ya. Ada celah dimasukin gitu. Jadi kayak tidak membayar space di kontainer. Gitu ya. Jadi rahasia. Kalau kita boleh dibilang satu kontainer itu kan ada high cube ya, 40 feet high cube itu kan sekitar 67 kubik. Itu kan sudah banyak itu furniturnya. Lah handicraft 1 fuso itu kan kita kebanyakan, wah ini kontainer nggak muat ya. Ternyata muat. Masukin dalam-dalamnya apa-apa. Tapi satu fuso masuk semua. Resmi ya, bukan penyelundupan loh ya. Jadi ini diluruskan dulu. Kalau penyelundupan itu mengirim barang tanpa dokumen. Kalau itu mengisi space ruang di kontainer ya. Jadi ini diluruskan, nanti dikira dimasuk-masukkan. Kalau istilah Jawanya akal-akalan, bukan itu ya, bukan itu. Jadi buat teman-teman entrepreneur dan calon entrepreneur, ini loh peluang bisnis ekspor lagi yang tanpa modal ada di depan mata. Tidak harus produksi, hanya kita jalan-jalan, kita foto, kita bisa ekspor. Nah ini kayaknya perlu ilmu lebih dalam ini. Kalau diceritakan gimana cara memasukkannya ke kontainer, masa kita mau bawa kontainer ke sini kan nggak mungkin gitu ya. Tapi nanti itu nyata ya jelas. Jadi bisa ngajak teman-teman untuk lihat. Jadi teman-teman kalau mau lihat prosesnya ada. Tapi intinya peluang ekspor di masa pandemi sebenarnya masih terus ya. Masih terus. Tergantung kreativitas kita. Apa yang kira-kira kita mau jual, apa peluang-peluang yang kita bidik gitu. Produk apa yang mau kita unggulkan untuk diekspor itu harus sudah ada. Jadi ada
Dua mindset ya. kita. Dua itu kita sudah punya produk atau kita nyari dulu apa yang kira-kira bisa kita produk untuk mensuplai. Jadi ada apa ya, tarik menarik gitu. Kalau kita sudah punya produk, kita produk kita itu coba kita tawarkan, bisa nggak masuk ke negara itu? Searching dulu di Google, bisa itu. Atau kita nyari dulu, mama tetangga kita produksi barang A ini. Nah, barang A, wah, aku coba nawarin aja. Iya, biar kalau Intinya nanti tidak harus produksi sendiri. Iya. produksi sendiri. Iya. Iya. Ya, Jangan dipikir, harus bikin dulu. harus bikin sendiri dulu. berat pikirannya. Iya. Iya. Harus bikin dulu kayak permen dulu Iya. pikirannya kan gitu ya. Iya. Jadi teman-teman entrepreneur dan calon entrepreneur tidak semuanya berproses seperti permen tadi. Betul. Iya. Iya, kayak Iya. Intip Mas Tony juga nggak produksi sendiri. Iya. Terus Handicraft nggak produksi Nggak sendiri. produksi sendiri. Terus barang bekas tadi yang lukis pun orang lain. Wah, Iya. ini peluang menarik dan Iya. kita kebayang kalau misalnya teman-teman entrepreneur yang sekarang sudah menjalankan usahanya kesulitan menjual produknya di pasar lokal, bisa loh ke luar negeri. Caranya gimana? Itu networkingnya. Bisa aja satu nitip Mas Tony, bisa aja ekspor sendiri, bisa aja minta tolong ditawarkan, siapa tahu ada Iya, yang temennya, tertarik. Wah, iya. ini Mas Tony sama Mbak Nuri kan ternyata modal foto untuk ditawarkan keluar gitu, dan Iya. itu tentunya kalau modal foto kan produk orang lain lagi. Betul. Nah, kalau Iya. Bapak Ibu teman-teman entrepreneur semuanya memiliki produk, siapa tahu kirim fotonya bisa ada pembeli gitu ya. Iya. Nah, ini Iya. sinergi, pasti Iya. saling menguntungkan. Betul. Nah, terus iya ya. Jadi saya jadi menarik kesimpulan kenapa bisnis hobi kalau di Indonesia kayak tanaman, Iya, ikan betul. hias, Iya. hiasan-hiasan Iya, juga bisa. laris kali ini Laris ya. sekarang. Oh iya. Mungkin ada beberapa bisnis yang turun tapi ada yang naik juga Naik gitu juga. ya. Iya, Cuma pasti itu. bedanya saya bukan ini ya mendiskreditkan pasar lokal enggak, tapi kita kebayang loh kalau misalnya hiasan rumah kayak vas bunga dari Mas Tony sama Mbak Nuri, ketika ada permintaan dari luar negeri, nggak mungkin beli hanya satu pieces. Itu aja. Iya. Ya. Mungkin awal-awal boleh, mungkin awal-awal Oh, biasanya handicraft pun pertama kalau pas beli itu difoto-foto, coba satu dulu Satu dulu. kirim Iya, sampai namanya sana. sampel, jadi Oh, mereka tahu kualitas kita. habis itu tambah Nah, 20 kontainer berikutnya nambah 40. Nah, kualitas tadi udah ya. ratusan Iya. kan. Nah, Harus itu loh ya. Pertahankan kualitas. kita. Semakin Jadi- kualitas kita semakin bagus, semakin buyer akan puas, order juga semakin Iya. akan lebih banyak lagi. Polanya sama kok sebenarnya Iya, kalau kita sama. jual. Juga servis Mas, servis itu intinya gini, umpama tidak semua barang yang kita kirim kan mulus-mulus saja. saja gitu lah. Oke. istilahnya. Umpama ada sampel yang jelek nih, barang produk yang kita yang kita jelek, kirim misalnya. itu kita tanggung jawab. Oke, Hmm. saya minta maaf, nanti saya next kontainer saya ganti. Gitu. Itu harus Iya, kita tunjukkan pasti bahwa harus. kita itu bertanggung jawab dengan produk kita. Jadi buyer itu menjual pun confident. Gitu. Dia merasa, Dia merasa kita bertanggung jawab dengan buyer dengan produk kita. Oke. Berarti masa pandemi ini memang justru ekspor ini masih menjadi luar biasa ya, dan Iya. pasti dapat dukungan pemerintah ini karena udah Iya, mendatangkan iya, devisa pasti. ya, Iya. penjualannya besar, dan ini buat sahabat entrepreneur dan teman-teman calon entrepreneur, ini tentunya akan menjadi peluang setelah sekian panjang kita bertahan di masa pandemi, saatnya menggebrak, saatnya menyerang untuk mendapatkan solusi finansial. Dan sekali lagi kita hadir di sini menghadirkan Mas Tony sama Mbak Nuri akan menjadi pendamping mentor yang membuat teman-teman kalau ingin menjadi eksportir tidak perlu berdarah-darah, tidak perlu trial and error, tapi langsung potong kumpas, bukan mulai dari langkah pertama tapi dari langkah keempat atau langkah kelima atau langkah keberapapun, yang penting nggak perlu berdarah-darah lagi. Oke, Mas Tony, Mbak Nuri, obrolannya semakin menarik ya, obrolannya semakin menarik. Kalau tadi perjalanan, terus apa aja yang sudah diekspor, Mas Tony sama Mbak Nuri udah diceritakan. Nah, Iya. obrolan bisnis saat ini kita ngobrol, Mas Nuri, Mas Tony, Mbak Nuri. Kita pengen teman-teman entrepreneur dan teman-teman calon entrepreneur ini pengen menjadikan peluang ekspor ini menjadi solusi, terutama di masa pandemi. Iya. Kenapa? Karena pasarnya lebih luas, berarti customernya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, itu Iya. satu. Yang kedua, dari faktor quantity langsung banyak.
Jadi Iya. langsung ordernya besar gitu. Iya. Dengan catatan kan tentunya kualitas terjaga tadi, terus Iya. harus tahu mungkin prosesnya, Proses. legalnya seperti apa. Iya. Ya sebenarnya kalau kita nggak ngobrol pun teman-teman kalau berani dan action jadi eksportir bisa aja jadi eksportir. Tapi kan Bisa. tadi berdarah-darahnya kayak Iya. yang diceritakan Mas Tony. Betul. Nah harapan kita hari ini kita ngobrol, kita akan menemukan paling nggak 7 hal lah yang perlu diketahui sebelum teman-teman entrepreneur ini melangkah menjadi eksportir. Nah ya diantaranya kita akan bahas yang pertama dari 7 hal itu adalah alasannya kenapa teman-teman entrepreneur ini harus berani atau Iya. harus mulai melirik bisnis ekspor sebagai salah satu core bisnis atau peluang bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Kira-kira Iya. apa sih alasan utama untuk kita segera ikut memulai bisnis ekspor, Mas? Iya. Alasan utama adalah luasnya pasar ekspor. Di pasar domestik itu kan negara kita berpenduduk 270 juta jiwa. Kalau penduduk dunia itu 7 miliar lebih. Iya ya. Kan bisa dibayangkan luasnya berapa kali lipat dengan penduduk kita. Bukan berarti kita mengecilkan pasar domestik ya. Iya. Pasar domestik juga gede, juga layak kita eksplor untuk ke arah sana juga. Tapi kita saat ini berfokus untuk ke arah bisnis ekspor. Di antaranya juga bisnis ekspor adalah kita bisa menjadi pahlawan devisa. Iya, pahlawan devisa ya. Kita mendatangkan dolar, mendatangkan pound sterling, mendatangkan uang-uang asing ke Mata negara uang kita. asing ya. Kita menjadi pahlawan devisa. Iya. Gitu. Dan selain Juga- itu tadi membuka lapangan kerjanya juga banyak Juga banget banyak, ya. otomatis itu. Otomatis juga membantu pemerintah dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif Nah, dan iya, sebagainya iya. itu ya. Dan kita jadi memperjuangkan produk-produk dalam negeri ke mancanegara ya, bukan Betul. hanya negara kita Iya. dibanjiri produk asing aja Iya, gitu ya. sekarang ini kan pasar Cina bisa membanjiri kita lah. Kita juga harus naik kelas untuk bisa menjadi eksportir. Iya, Karena punya kita inisiatif sebenarnya ya. banyak dan kita pasti mampu. Kita bisa belajar bareng untuk naik kelas bersama supaya kita bisa ekspor bareng-bareng gitu. Nah, harusnya motivasinya jauh lebih tinggi ya. Iya. Yang pertama kita dapat solusi melalui ekspor, Iya. yang kedua kita ini dihargai sebagai pejuang bangsa, bukan Iya. hanya jadi masyarakat istilahnya tujuan penjualan atau Iya. konsumtif, tetapi kita Iya. juga produktif ya. Mungkin kenyataannya tadi sudah furniture, sudah ada makanan, Iya. sudah ada permen, handicraft, terus Iya. ada lagi barang bekas. Kita Iya. bisa juga, ternyata kita nggak kalah kreatif ya. Dan peluang ini sangat menjanjikan ya, Mas. Sangat menjanjikan. Pada akhirnya kan kita sebenarnya mengalir. Kita seiring dengan permintaan buyer mau ini mau itu sebenarnya banyak dan ada banyak yang kita tidak mampu untuk memenuhinya. Iya toh, kan seperti kita sudah ada deal order 200 kontainer untuk jahe fresh. Nah, itu kita sampai sekarang kita baru mencoba 6 hektar penanaman untuk jahe organik. Itu masih jauh kan? Itu masih nanti peluangnya masih peluangnya terbuka ya? masih terbuka. Iya, Itu hanya teman-teman kalau komoditas ada- jahe. Nah, itu baru masih jahe aja baru ya. jahe Masih saja. banyak yang lain ya. Banyak. Masih yang lain. komoditas-komoditas lain yang dihasilkan oleh negara kita yang bisa kita eksplor lagi untuk diekspor ke Iya, iya. mancanegara. Nah, itu kan faktor dari luarnya. Kemudian Iya. kalau faktor dari dalamnya, mungkin juga ya teman-teman entrepreneur ini yang sama sekali masih belum paham tentang ekspor, yang Iya. selama ini masih berkutat pada permasalahan bisnisnya, apalagi Iya. saat pandemi ini, melirik bisnis ekspor ini bisa aja ya. Bisa berarti aja. ya. Nah, ya. Ekspor itu kan sama aja sebenarnya dengan bisnis lokal, hanya pembelinya dari luar negeri, kirimnya ke luar negeri. Hanya itu. Iya, itu. yang lain-lain mengikuti. Iya. Mengikuti. Terus itu yang pertama ya, Iya. tadi 7 hal. Yang kedua adalah saya melihat Mas Tony tadi jiwanya entrepreneur, dan saya yakin teman-teman yang mengikuti acara bincang bisnis kita ini, obrolan kita ini pasti yang entrepreneur dan yang ingin menjadi entrepreneur. Iya. Nah, mindset entrepreneur itu tadi di cerita awal Mas Tony selalu bilang bisa, yang Iya. lain dipikir belakangan Iya, gitu ya. betul. Nah, sama.
peluang bisnis ekspor ini sangat menjanjikan karena dari ordernya kuantitinya langsung besar. Kita bayangkan potensi peluangnya untuk kita segera bangkit itu dalam 1 bulan kita kirim 1 kontainer, kita udah dapat profitnya sekian banyak gitu ya. Jadi Iya. ini bisa menjadi solusi. Nah, kalau kemudian yang mengikuti acara kita ini bertanya, siapa aja yang bisa jadi eksportir itu gimana Mas berarti? Setiap orang, Semua orang ya? Iya. Semua orang ya? Semua orang. ya. Jadi tadi yang saya katakan eksportir itu sebenarnya hanya jual barang. Kebetulan yang beli orang luar negeri, kita kirim ke luar negeri itu namanya eksportir. Eksportir ya, oke. Iya. Bahkan ibu-ibu pun bisa menjadi eksportir. Seperti hanya istri saya itu foto-foto barang dikirim gambarnya ke buyer, dapat order, kirim juga menjadi eksportir juga gitu. Dan kalau belum banyak dititipkan aja, Titipkan aja. disisipkan produknya dikiriman itu ya. Istilahnya kan saya juga titip ke kontainernya Pak. Nah, ya, oh iya, jadi ngikut aja Ngikut gitu aja, ya. iya. Dan ini peluang ini bukan hanya karena Mbak Nuri sebagai pasangannya Mas Tony, artinya Iya, kalau semua mungkin- terbuka gitu ya. Iya. Betul. Kalau mungkin kita pasangannya kok bukan eksportir ya, teman kita yang eksportir kita titipi kan bisa. Bisa aja ya. Kenalan kita atau kenalan teman kita yang eksportir kita titipi sampel-sampel kita, siapa tahu nanti bayarnya akan tertarik kan bisa pesan ke kita. Iya, Iya. toh kenyataannya permintaan dari sana belum bisa kita penuhi Betul, semuanya. iya. Nah, Iya. wah, mantap ya. Berarti semua bisa menjadi eksportir ya. Saya garis bawahi teman-teman entrepreneur, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini terbuka. Siapapun bisa menjadi eksportir. Yang penting kita kembali ke mindset entrepreneur kita. Ketika ada tantangan, kita jawab ya bisa. Itu Bisa. dulu gitu ya. Kayak gitu. Terus yang berikutnya, pertanyaannya, oke, saya sudah siap jadi eksportir. Oke, peluangnya luar biasa dan ini bisa menjadi solusi finansial di masa pandemi ini. Terus Iya. sekarang barang apa yang bisa diekspor, sedangkan furniture mungkin bukan bidang saya. Iya. Ini yang diceritakan Mas Tony sama Mbak Nuri mungkin bukan bidang saya. Sebenarnya barang apa saja yang bisa diekspor itu apa aja gitu, Mas? Apa saja? Apa saja ya? Jadi Kan diceritakan tadi ya, diulang-ulang, maaf tapi nggak apa-apa ya, wong itu pengalaman kita. Jadi istri saya itu ke pasar di Jogja, Beringharjo sana. Itu kan banyak handicraft yang bikinan lokal. Kita foto-foto aja. Itu kan terus kita kirim ke sana bisa diekspor juga. Lah itu kan apa aja sebenarnya bisa diekspor gitu di kan. sekitar kita bisa diekspor Bisa. ya gitu ya. Bisa. Cuman memang kita harus fokus ke 1, 2 atau 3 barang saja. Iya. Kalau semuanya kita mau ekspor Iya. kan pemikirannya jadi Sangat luas, ya, sangat luas. tidak bisa Iya. fokus. Jadi kita harus fokus 1 atau Satu, 2 dua. atau 3 barang yang Iya. memang Kalau- benar-benar produk itu kita harus tampilkan keunggulan. Oh ya, Keunggulan value-nya ya, dari value-nya. produk itu yang akan diekspor sehingga nanti akan buyer akan tertarik dengan produk kita. Iya. Kalau memang belum ketemu keunggulan apa barang yang akan kita ekspor, ya kita harus Ciptakan. mencari. Ciptakan sendiri. Sebelum Keunggulannya. kok mencari kok nggak dapat ya diciptakan. Ciptakan, Oh, iya. berarti kurang ditambahin apa? Misalnya tas, berarti harus ada tambah pernak-pernik Pernak-perniknya, supaya kreativitas menarik. ya, Kreativitas, gitu. iya. Kalau misalnya handicraft kuda-kudaan, oh kok cuman polos nggak bisa, berarti harus ditempelin apa? Misalnya silver-silver Biar yang menarik. yang bisa menarik supaya ada penambahan Value nilai added. ya, Value value added, added lah nah, istilahnya. Dan kalau kita nggak bisa bekerja sama ke anak-anak yang kreatif itu Kreatif. tadi ya. Kalau misalnya makanan, misalnya packagingnya harus bagus. Oh, Iya. iya, iya. Supaya menarik. Menarik. Sebelum tahu isinya, kalau lihat packagingnya bagus, Sudah menarik, pembeli ya. menarik. Kayak kita misalnya mau beli ke Indomaret apa Alfamart atau apa pasar-pasar biasa, itu kan kita mesti lihat packagingnya dulu. Iya, iya. Tampilannya merasakan menarik ya, tapi, belum. Tampilannya menarik dulu. Itulah supaya fokus ke produk yang memang benar-benar kita nanti jadi diunggulkan untuk diekspor itu apa. Oh, iya. gitu. Sebenarnya apa saja bisa, cuma Bisa harus diekspor, harus iya, nggak tahu harus nah. ada fokusnya. Berarti saya kalau di sini inti kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa inti masalahnya itu bukan kita nggak bisa atau kita nggak mampu, bukan itu, Iya. tapi kita hanya belum tahu. Belum tahu. Iya. Padahal kalau sudah dibuka nanti, ibarat kata kita itu sedang lapar, masuk ke dalam ruangan yang penuh makanan, dinyalakan lampunya baru kelihatan. Baru kelihatan. Iya. Nah, Betul. pas sudah Apa kelihatan saja. itu, jangan sampai semua dimakan, tapi Iya, pilih harus aja pilih. ya, gitu ya. Kalaupun bisa nambah-nambah oke, tapi
pertama fokus 1, 2, 3 produk dulu. Kalau sudah itu benar-benar jalan, baru kita bisa nambah. Yang benar, yang penting yang pertama, bisnis yang pertama ini sudah berjalan dulu, tanpa kita sudah berjalan. Oh sudah iya. stabil. Apa itu? Gimana Ya, namanya? kayak semacam autopilot auto lah sudah. istilahnya. Oh Iya. iya. Kalau sudah autopilot gitu atau enggak autopilot misalnya ya setengah autopilot lah. Kalau Iya. suruh autopilot Full ya susah. Ya susah. Karena harus ada ini ya, Iya. kita harus Fokus. quality controlnya Iya. kan gitu ya. Kita Oh harus iya iya iya. Pengalaman kita kan di mebel itu kan sudah bisa kita tinggal kemana-mana lah. Akhirnya kita bisa Bisa fokus melirik di ke usaha, usaha yang Yang lain. Oh iya, yang produk lain gitu Iya, ya. betul. Intinya kita mencoba karena ini antar negara ya dan Iya. belinya langsung besar Biasanya kontainer. banyak, iya. Jadi kita fokus satu aja dulu sampai buyer itu benar-benar mendapatkan kepuasan. Iya. Nantinya tidak menutup kemungkinan kalau customer itu udah puas sama produk kita, pelayanan kita, maka dia akan meminta produk Meminta lain. produk Simpelnya lain. gitu ya. Iya, Daripada betul. kita satu kita ekspor, nanti ada kekurangan, udah bikin pusing, Iya. nyoba lagi, bikin Iya. pusing lagi, dapat masalah nanti ya. Iya, memang betul. Oke, ya ya ya. ada kan di buyer itu juga punya network. Mm-mm. Jadi networknya si buyer kan bisa kita maksimalkan. Iya. Kemungkinan dia tidak memesan barang A, tapi pesannya barang Barang B, B. tapi temennya Barang- menghendaki barang A. Oke. Nah, Bisa. tidak karena ada trust, sudah ada trust, sudah ada saling percaya antara kita sama buyer, mungkin permintaan temannya bisa dimasukkan ke kita. Berdasarkan rekomendasi. Iya, iya, benar-benar Makanya kita benar. harus Iya. pupuk Pupuk benar-benar Kepercayaan. Iya, Iya, betul buyer betul. itu adalah apa? Pembeli, ya. Saudara kita untuk mencari rezeki ya. Jadi Iya. kita tetap harus kita rangkul Iya gimana kan? caranya. Karena komunikasinya Komunikasi yang sudah bagus. beda, budayanya sudah beda, kita Iya. harus bisa benar-benar maintenance dulu ya, istilahnya kayak betul, gitu ya. betul. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya barang apa aja yang bisa diekspor ya dibalik aja. Semua barangnya apa aja gitu loh ya. Apa saja yang bisa diekspor, ya Apa barangnya bisa aja apa aja gitu loh ya. Iya, Jadi banyak itu banget. ya pesan dari Mas Tony sama Mbak Nuri yang sudah terbukti tadi kalau saya hitung udah 5 jenis produk. Bapak Ibu teman-teman entrepreneur fokus saja dulu satu produk karena itu udah satu kontainer nilainya ya nggak cuma juta ya berarti ya. Pokoknya banyak lah, nolnya banyak kalau Benar, kita banyak. ngomongin Perkaliannya profitnya banyak ya. soalnya. Terus barang sudah, terus siapa aja bisa ya. Terus alasannya pasarnya luas lah, seluas apa pasarnya, kemana saja bisa diekspor itu gitu loh Mas. Seluas dunia. Oh seluas dunia Iya, ya, berarti bisa kemana seluas saja. dunia ya. Kembali lagi ke fokus tadi, Oh, oh. produknya Apa dulu ya? Nah, kita bisa cari tahu searching produk ini itu dibutuhkan ke negara mana. Betul. Nah, begitu. Ya, Jadi ya, ya ya. kok terus nggak apa saja dikirim mana saja ya. Ya jangan Kacau usah. nanti, kacau, Kan ya. seperti itu Oh, ya. iya. Memang apa saja itu bisa dikirim ke mana saja. Cuman memang harus fokus produknya apa, negara mana yang kira-kira membutuhkan. Jadi ada penyempitan pasar. Oh iya iya iya. Kita bener. searching pasar dulu. Butuh gitu. pengetahuan dan butuh ilmu Betul, aja sebenarnya. iya. Biar nggak trial and Iya. error lagi gitu Betul. loh. Jadi Oh, Betul. dan nanti kalau semua dikirimin terus Iya. siapa ini yang gitu kirim macam-macam gitu ya. Iya. Ya sebagai contoh gini ya misalnya kita ingat aja ya Indonesia dijajah berabad-abad yang diambil rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya, Nah betul. rempah-rempah sendiri kan banyak. Banyak Mas Tony baru main jahenya. Jahe tok. Dan Baru jahe itu dulu. udah ada dua macam produk Iya. turunannya permen, ternyata masih ada yang fresh, Fresh, ya. iya. Terus ada kristal lagi. Kristal, Itu iya. satu produk teman-teman, ya. Nanti ada pengembangan ke bubuknya, Loh. ada pengembangan ke cairan ke minumannya. Itu baru jahe loh. Baru ya. jahe. Dan Mas Tony dulu memulainya trial and error tanpa mentor, tanpa ilmu berdarah-darah. Nah sekarang mumpung ketemu bisa aja. Loh Mas berarti kalau Mas Tony misalnya kewalahan, saya bantu produksi permennya asal Iya. sesuai kualitasnya bisa aja Bisa terjadi aja. seperti itu. Gitu. Betul. Nah ini Iya. saya bilang ini adalah sebuah peluang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ikuti ini masih ada 3 poin lagi bagaimana kita bisa menjadi eksportir. Tapi saya yakinkan lagi bahwa peluang ekspor ini begitu menjanjikan. Peluangnya dari apa saja? Yang pertama, kurs nilai pembayarannya nanti tentunya memakai mata uang bayar. Bayar. Ya udah ada perbedaan nilai mata uang. Yang kedua,
order kuantitinya gede gitu loh. Jadi tinggal faktor kalinya ya, faktor kalinya. Dan kalau dari nilai angka tadi Mas Tony ketika ekspor barang bekas, kalau dijual begitu saja 13.000, kita poles dikit aja. Mungkin per produk kita poles, jasa polesnya 20.000, ngejualnya satunya masih 100 sekian ribu loh. Itu udah 10 kali lipat loh ya. Masih sekali lagi. Nah, ini yang kita perlu mengulik pengetahuan kita mengulik ilmu kita tingkatkan ilmu kita. Bisa jadi kita belum paham ekspor dan nggak melirik peluang ekspor itu hanya gara-gara kita belum upgrade ilmu kita. Makanya kita ketemu hari ini di acara obrolan bisnis ini. Nah, terus kita kan tadi Mas Tony mulainya tahun 2000 untuk ekspor sendiri Ya. tahun 2000-an. Iya. Sebelum tahun 2000. 2000 masih kita Masih store-store ke ke lokal pabrik. ya. pabrik ya, udah Iya. lama ya Mas ya. Udah lama. Nah, kalau sudah lama, peluang atau prospek kedepannya masih menjanjikan Mas? Sangat. Oh, masih Sangat sangat ya, menjanjikan. masih Sangat sangat menjanjikan. menjanjikan ya. Iya. Karena kita lihat aja kondisi pandemi di mana orang belum pernah paham pun, Iya. 2020 ke 2021 dari permintaan meningkat, jenis produknya juga meningkat ya. Nambah. Nambah ya. Karena kekreativitas orang dari tahun ke tahun juga akan Iya. meningkat pastinya. Oke, ya. oke. Iya. Nah, ini ngobrol di luar nih, ya pasti Mas Tony punya komunitas ekspor sendiri juga ya. Iya. Karena komunitas itu Iya. berbagi informasi, berbagi ilmu, dan ini sangat penting. Nah, ini keluar dari produk yang diekspor Mas Tony ya. Iya. Misalnya, di luar produk yang Mas Tony sama Mbak Nuri ekspor itu, di luar sana banyakkah produk yang diekspor dan banyak permintaan dan belum terpenuhi, banyak nggak kira-kira? Banyak sekali. Masih, Oh, banyak sekali. masih banyak sebenarnya. Cuman kita harus gali lagi ya. Ya, seperti itu misalnya harus menemukan sourcing untuk Produknya apa gitu ya. Iya. yang berkualitas tentunya Nah, dengan iya. standar yang bagus, karena produk-produk kita yang notabene dihasilkan oleh UMKM itu Iya. memang kalau misalnya itu ada pendampingan Iya. untuk menuju Untuk ke menuju kriteria ekspor itu sebenarnya Iya, bagus. peningkatan Bagus ya. mutu. Unik ya. Iya, Unik banyak sebenarnya. sekali produk-produk UMKM yang bisa digali, Gali bisa ya, lebih betul, bagus betul, lagi bisa untuk digali. masuk ke pangsa pasar Pasar ekspor. ekspor. Iya. Ya contohnya itu tadi permen jahe, kalau di sini ya permen yang keras, Keras gitu ya. itu, Terus iya. rasanya ya Terus. pokoknya mirip jahe. Ternyata kalau di sana kekenyalannya ada sendiri Gitu. standarnya, Iya, manisnya, manisnya. pedesnya kan kayak Iya, gitu. betul. Nah, perlu upgrade ilmu sebenarnya ini ya, Betul. perlu upgrade ilmu. Pastinya ya, Nah, karena kita juga nggak terus semuanya bisa kita kuasai. Iya, betul, Tetap kita betul, juga betul. sama, kita juga perlu upgrade ilmu juga. Iya, Nah, nah Ada ini yang di komunitas kita bisa saling belajar bareng ya. Nah, Mungkin iya. yang saya kuasai bab jahe, mungkin teman-teman ada masukan apa, mungkin kita bisa kolaborasi atau bagaimana nanti bisa. Betul betul dan Sama-sama belajar lah intinya manfaat begitu. komunitas kan di situ. Betul. Mungkin kalau Mas Tony sama Mbak Nuri sendiri yang menjalankan ekspor ini, ketemunya mungkin kendalanya, oh ini kendalanya ini nih. Tapi begitu punya komunitas, loh saya ekspor kendalanya ini, kan malah saling sharing, malah Iya. lebih maju, cepat Lebih maju ya cepat berarti maju, ya. betul. Oke. Terus yang berikutnya, ini kalau udah ngomongin, kalau untuk profitnya sendiri gimana? Iya, gimana ya? Agak malu saya. Iya, kalau kita ngomongin uang itu agak gimana gitu. Iya. Tapi intinya dari satu pieces dikalikan Iya, satu kontainer. pieces Ya, permen kita itu main umpama apa ya? quantity ya. Permen itu kan kecil nilainya ya, mungkin berapa rupiah gitu ya. Tapi kalau satu kontainer dikalikan, berarti kan total jumlah satu kontainer kan 2 juta. 2 juta ya? 2 juta permen sudah bisa Oh iya, dibayangkan. 2 juta permen ya, 2 Jadi juta intinya permen. kalau ekspor itu kita main quantity satu, Iya. kedua kurs mata uang kita bisa dari selisih kurs itu kita juga dapat. Iya. Pasti ada pasti. Nah, gitu kan dari situ kita bisa ambil buat profitnya itu dihitung dari situ juga. Iya, oke. Jadi teman-teman kayak gini aja. Kalau hari ini kita ngomong yang kecil aja deh, bukan furniture ya. Kita ngomong permen. Permen itu misalnya profitnya satu pieces berapa rupiah. Nah, kapasitas produksinya per hari 50.000 pieces. Terus satu kontainer isinya 2 juta pieces.
dikalikan banyak ya. Jadi profitnya sangat menjanjikan. Jadi saya pikir kalau perjuangannya berdarah-darah Mas Tony itu ya terbayar dengan seperti itu gitu loh. Iya. Tapi kalau saya sekarang saya kenal Mas Tony sama Mbak Nuri, ya saya nggak mau berdarah-darahnya Mas. Kalau saya pengen yang sudah terobati aja. Karena berdarah-darah itu nggak semua orang, ya kita bilang oke lah pengusaha itu harus berani ngambil risiko, tapi sebenarnya saya yakin hampir semua pengusaha itu nggak senang sama risiko. Iya, Kalau pengusaha itu otomatis. senang sama risiko, nggak mungkin dia akan berusaha pakai duitnya orang, Iya, pakai iya. tenaga orang nggak mungkin kan Iya, gitu iya, ya. Jadi kita kalau bisa manajemen risiko aja. Iya. Kalau sekarang ada tempat bertanya seperti, Minimalkan resiko. nah ya, kalau sudah ada Mas Tony sama Mbak Nuri yang punya pengalaman, lah ngapain saya nyoba-nyoba dari awal? Lah mbok mending Mas kemarin gimana kan kayak gitu Iya, aja kan lebih iya, enak gitu kita ya. bisa sharing bareng nanti. Iya kayak gitu profitnya. Terus gini berkenaan dengan kadang-kadang satu kontainer oke lah profitnya gede gitu ya. Tapi mereka akan bertanya-tanya, lah tapi modalnya kan gede juga. Iya. Meskipun tadi sudah terbantahkan bahwa lo yang nggak harus seperti itu mainnya. Iya. Kalau memang semuanya akan dijalani sendiri ya akhirnya berdarah-darah lagi. Iya. Tapi kenyataannya ketika Mas Tony mengembangkan ternyata bisa nitip modal foto. Iya. Ya, modal Pertama betul awalnya ya. gitu. Ya, Iya. itu kenyataannya. Jadi yang masih berpikiran bahwa ini udah beda ini ya, udah Beda beda, jalur lagi. udah beda jalur tentang memulai menjadi entrepreneur yang jadi kendala adalah modal. Kalau kita udah ngomongin ekspor, rasanya kita nggak perlu membahas tentang modal karena ternyata Mas Tony dari awal sudah menyampaikan modal seorang entrepreneur adalah keberanian. Berani bilang iya dulu. Iya. Kan tadi waktu ketemu buyer permen pertama juga Mas Tony nggak Iya tahu dulu. ini mau order berapa nih Nggak tahu. orang Iya. asingnya gitu. Jangan Iya. mikir seperti itu Iya, dulu. langsung iya dulu ya, iya dulu gitu. Nanti Iya, bisa sambil dulu. jalan insya Allah Difoto pasti dulu. ditunjukkan yang terbaik lah. Iya. Oh, Kalau ya. kita ada kemauan, Pasti ada jalan. ya, positive Betul. thinking dulu, iya. Terus tinggal kalau masalah tadi Mas Yus bilang kalau masalah harus modal dan sebagainya itu tinggal lobby kita kok sama pembeli sebenarnya. Kalau udah Lobby, percaya ya. Iya. lobby kita sama pembeli dan kalau kita nggak bisa produk kita sendiri juga lobby kita ke supplier. Oh iya. Jadi kan iya. sama-sama Ada dua-duanya. itu ada dua-duanya bisa Mungkin saling kita bisa kerjasama. ngerayu ke buyer, kita Nanti, dikasih DP, iya, seperti itu. Sama ke supplier kita kita dikasih minta barang dulu. kelonggaran Oh, pembayaran, iya. bisa itu. Wah, asik Nanti juga kalau ya. dapat Tinggal bayaran manajemen dari aja ya. buyer, kita bayarkan Oh. ke supplier. Kalau lama-lama begitu Lama-lama kan sama nol. bisa nol. bekerja sama nol. kan. Nah, Bisnis kita tanpa nggak modal. ngeluarkan Iya. uang. Iya. Jadi bisnis McLaren ya, McLaren ya. Jadi itu. Nah, yang ya. penting kan kita Iya, eksportir iya, lah, penting ya. eksportir. Nah, karena menjual produk ke luar negeri, profitnya menjanjikan. Nah, inilah teman-teman entrepreneur yang mengikuti acara ini benar-benar serius bisa menjadi solusi buat kita semua. Ordernya langsung besar, bukan lagi kita hanya belajar marketing, tapi ordernya mulai dari satu lagi, tetapi langsung mulai dari satu kontainer. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang kita perlukan supaya nggak trial and error, supaya nggak berdarah-darah, mentor. Yang berikutnya, kita harus upgrade ilmu kita, wawasan kita bahwa di luar sana pembelinya permintaan masih sangat tinggi. Kita tinggal upgrade kualitasnya, kita bisa melakukannya. Nah, terus kalau sudah terjawab, modal sudah terjawab, produk sudah terjawab. Berikutnya siapa saja? Oh, semuanya bisa jadi eksportir. Langkah berikutnya yang kebingungan kadang-kadang, ekspor itu kan antar negara. Nah, ya, antar negara. Bayangannya, waduh ini dari bahasanya seperti apa? Iya. Saya taunya cuma yes dan no. Terus nanti ngitung duitnya mungkin kesulitan. Iya. Terus nanti seperti apanya. Gambarannya mungkin sudah macam-macam yang mau memulai bisnis ekspor ini. Sederhananya memulainya itu seperti apa sih, Mas? Gitu. Ya kita pertama harus searching pasar dulu. Intinya menciptakan permintaan ya, tahu permintaannya ya. Searching produk dulu. Mm-mm. Apa yang kita mau Jual. itu harus fokus. Kalau misalnya belum bisa banyak, satu dulu tidak apa-apa, fokus.
produk yang akan saya jual itu ini, dan kita mengetahui keunggulan produknya itu. Toh satu produk satu kontainer loh ya. Gitu. Terus habis itu kita searching pembeli. Produk ini paling disukai di negara mana, atau paling dibutuhkan di negara mana. Nah, setelah itu kita baru bisa pasang untuk, karena kita belum punya modal besar atau mungkin baru coba-coba, kita pasang aja di media sosial yang kita punya. Gitu. Nah, kita tawarkan, kita foto-foto produk itu, kita tawarkan, sambil produk baru. Ya. Kalau Facebook ya kita tag buyer. Nanti kan ketemu, kita cari. Sambil kita menunggu nanti insya Allah ada 1, 2, 3 yang nyantol untuk bertanya. Dari bertanya itu berarti mereka kan tertarik. Nah, setelah itu kita follow up terus. Kalau misalnya nanti mereka membutuhkan sampel, berarti kita harus mengirimkan sampel dulu gitu ke buyer. 1, 2, 3 memang butuh proses, tapi mengasyikan proses itu. Nanti kalau sudah seru ya, seru gitu. Perjuangannya seru. Itu. Ya, berarti memulainya sederhana ya. Ketemu buyer, ada permintaan, kita proses, udah gitu aja ya. Nah, gambaran berikutnya kadang-kadang kita khawatir ya, ini antar negara. Iya, ketemu buyer, ada permintaan, bahkan tidak jarang yang buyer kalau udah percaya DP dulu kan ya gitu ya, udah transfer ke kita. Tapi kan kita kalau orang awam baru pertama kali kita ekspor, itu kepikiran, terus alurnya gimana? Barang saya nanti kemana? Sebenarnya sederhananya alur ekspor itu seperti apa, Mas Dani sama Mbak Nuri? Iya, pertama kita kan mungkin dari pameran atau dari mana, dari website, dari mana kita kontak ya. Kalau setelah kita deal, kita sudah dapat order, terus kita bikin performa invoice. Performa invoice kita ajukan ke sana, buyer oke, clear. Biasanya kalau yang kita anjurkan itu yang sudah kita lakukan adalah pakai TT, transfer dulu. Jadi kita dapat modal dari pihak buyer. Asik juga tuh, dapat modal ya. Itu, tapi kalaupun pertama biasanya kan antara buyer dan kita sebagai eksportir kan kurang percaya ya. Biasanya kita pakai LC dulu. Nanti ada beberapa tahapan. Ada tahapan. Ada macam-macam term payment lah. Intinya ada syarat dan ketentuan ya. Kalau ini intinya prosesnya seperti itu gitu ya. Enggak yang kita ngelepas barang seenaknya, tapi sudah ada jaminan gitu ya. Terus selanjutnya setelah kita itu kan deal ordernya sudah jumlahnya berapa, mutunya bagaimana, warna atau bagaimana, klasifikasi sudah ada. Kita mulai produksi. Produksi tidak kita lakukan semua sendiri ya. Kalau yang saya lakukan kan untuk handicraft, kita pasrahkan untuk yang handicraft. Saya ngerjakan yang saya bisa di pabrik kita. Yang lainnya kita pasrahkan juga ke beberapa supplier kita, bareng-bareng. Nah, nanti setelah jadi masuk ke gudang kita untuk disiapkan packingnya, segala macamnya. Kita QC juga sih. Kalau umpama kurang gimana, tetap kita perbaiki dulu, revisi dulu. Nah, setelah itu kalau kita sudah benar siap, kita bikin SI. Kita bikin SI, pesan kontainer, ke shipping instruction, ke kargo, perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran ya, intinya udah barang ready, perusahaan pelayaran. Nanti ada jadwal. Jadwal, kapalnya tanggal berapa. Kontainer datangkan ke gudang kita. Kita tinggal loading, masukkan barang, kita ditutup. Nah, itu kan nanti ada muncul daftar list barang yang kita masukkan. Itu termasuk beratnya, ukurannya, warnanya kita kompletin semua. Nah, baru setelah kontainer pergi, baru kita bikin invoice. Penagihan ya. COO komplit. Nanti ada ilmunya sendiri ya. Ada ilmu sendiri bikin ya. Dokumen lah intinya. Tapi gini, meskipun kalau saya pribadi ya, ini peluang yang sangat menarik, dan kalau saya lebih tenang lagi kalau saya didampingi. Saya nggak tahu COO itu apa, invoice. Sekarang kan nggak ngerti ya. Meskipun sebenarnya ini aman karena semuanya awal-awal memang kadang yang ada belum ngerti rasa mungkin ketakutan. ini dokumen apa ini nah kalau nggak ada tempat yang bertanya kan tanda tanganin semua nanti gitu ya, kayak gitu ya. Jadi intinya ini membutuhkan ilmu ya. Oke ya. Wah, ilmunya daging menarik ya. Dan kalau saya bertanya, adakah tempat bertanya dan bolehkah kita bertanya ke Mas Tony?
Jawabannya gimana, Mas? Boleh banget. Boleh Nanti banget ya. kita Dan belajar tempatnya di bareng-bareng. mana? Tempatnya Di Community, Exporter Exporter Community. Community. Oke, ya. Teman-teman entrepreneur dan teman-teman calon entrepreneur sekarang nyebutnya beda nih. Untuk teman-teman eksportir dan teman-teman calon eksportir kan gitu Ya, ya. oh ya. Karena kita harus afirmasikan, jangan entrepreneur lagi, tapi Betul. untuk teman-teman eksportir dan calon eksportir, kita bisa belajar bareng-bareng. Tujuannya apa? Kita mendapatkan ilmu, kita punya mentor supaya kita terhindar dari buang-buang energi dan buang-buang waktu serta kita trial and error. Kita langsung melangkah bukan dari langkah pertama. Mas Tony Winata bersama Mbak Nuri, bersama kami satu tim sudah ada di dalam komunitas eksportir community, di mana komunitas ini berisi para eksportir dan calon eksportir sebagai wadah untuk kita sharing sama-sama kita memperjuangkan produk bangsa ini dan terutama kita memperjuangkan finansial keluarga kita. Kita melompat di masa pandemi ini dengan membidik pasar luar negeri. Produknya bisa apapun dan siapapun kita bisa menjadi eksportir. Intinya kita hanya perlu ilmu, perlu mentor dan perlu komunitas. Nah, buat teman-teman yang ingin menuntaskan belajar dan mewujudkan impian menjadi eksportir, kalau saya upamakan sekarang ini, oh ya, ekspor ini peluang menarik. Oh ya, saya mendapatkan sebuah pisau yang tajam. Nah, pisau yang tajam ini bisa digunakan kalau kita tahu ilmunya secara positif, mungkin untuk mengupas buah, mungkin untuk memotong sayur. Tetapi ketika pisau itu salah penggunaannya akan bisa melukai kita. Sama, ilmu ekspor, peluang ekspor ini begitu menarik. Tetapi ketika kita tidak menuntaskan belajarnya, bisa aja itu nanti bisa menjadi kita tertipu, kita salah dan mendapatkan kerugian yang besar karena ini nilainya faktor kalinya sampai kontainer. Makanya untuk menghindari itu semuanya, kami mengajak teman-teman semuanya, yuk berkomunitas. Yuk bersatu supaya kita lebih kuat. Karena kalau kita sendiri, tentu kita nanti akan menghadapi kompetitor sudah grogi, apalagi menghadapi pasar yang besar. Tetapi ketika kita berada di dalam satu komunitas, pasti kita akan mendukung. Nah, untuk bergabung membership menjadi eksportir community atau bergabung menjadi komunitas eksportir ini, teman-teman hanya menyelesaikan belajarnya atau kita belajar bersama, kita tuntaskan belajarnya dalam acara workshop online full day via Zoom meeting ya. Jadi karena ini masih masa pandemi tapi tidak menutup kemungkinan habis pandemi kita ketemu ya. Iya. Tetapi misal nih sesuai protokol kesehatan sebelum pandemi berakhir ada teman-teman yang gabung di eksportir community, komunitas. Iya. Pengen main ke tempat Mbak Nuri sama Mas Tani bisa ya. Boleh. Yang penting Boleh. ada Silakan. penjelasan keterangan sehat gitu ya. Iya. Jadi ini istimewa. Komunitas ini istimewa karena mentor dan narasumbernya adalah benar-benar pelaku. Teman-teman eksportir atau calon eksportir bisa main, bisa bertemu, bisa melihat prosesnya. Yang penting kami mengajak kita tuntaskan dulu belajarnya. Karena nanti kalau teman-teman nggak tuntaskan belajarnya, itu pertanyaannya masih ngambang, bukan detail ke ekspor. Mohon maaf, di sela kesibukan Mas Tony sama Mbak Nuri, kita harus menghargai waktu beliau. Tentunya waktunya sangat berharga karena harus menjalankan bisnisnya dan ya pertanyaannya harus seputar ekspor. Jangan sampai pertanyaan yang di awal tadi masih ditanyakan lagi. Jadi penting kita ketemu di komunitas ini. Silahkan ikuti workshop online full day via Zoom meetingnya, sekaligus bergabung di eksportir community. Jadwal kelas online-nya adalah hari Minggu. Hari Minggu, kita siapkan hari Minggu, siapkan waktunya 7 Maret 2021. Jamnya jam 10 pagi sampai selesai. Jadi siapkan spare waktu hari itu untuk eksekusi mengambil peluang menjadi eksportir. Dan gunakan momentum ini untuk menjadikan mimpi kita menjadi eksportir. Oh, keren loh, kita eksportir gitu ya. Terus di Zoom meeting ya, di Zoom meeting materinya apa aja yang didapat selain kita mendapatkan fasilitas sebagai member eksportir community, materinya adalah pertama, menemukan produk yang mau diekspor. Tadi sudah disampaikan, produknya apa saja bisa diekspor. Tapi kita harus milih satu dulu. Nah, gimana cara menentukannya? Besok kita bahas di workshop. Berikutnya, kalau kita belum punya produk, kita sudah ketemu produknya yang mau diekspor, tapi kita belum punya produknya.
kita harus bisa menemukan produsen yang kita ajak kolaborasi. Produsen itu harus kredibel, harus memenuhi ketentuan, kualitasnya harus sesuai dengan produk yang akan kita ekspor. Nah, bagaimana menemukan produsennya ini? Itu akan dibahas juga. Berikutnya adalah bagaimana promo produknya. Sebagus apapun produk, tanpa dipromokan, tanpa strategi marketing, tidak akan ada orang yang tahu. Artinya dengan 3 pokok bahasan ini, keinginan teman-teman calon eksportir akan menjadi kenyataan. Saya nggak punya produk, cara menemukan produsen yang kredibel sudah ketemu. Saya nggak bisa promo, nanti kita sharingkan cara promonya. Terus ini yang paling penting, buyer, menemukan calon pembeli yang kredibel. Bukan pembeli abal-abal yang hanya order, tahu-tahu tidak bisa dihubungin. Seperti apa sih caranya? Kalau tergantung bayarnya dong, kalau kita mau ekspor, banyak kejadian di luar sana, bayarnya permintaannya tinggi, justru kita yang nggak bisa memenuhi. Kita benar-benar akan mendampingi teman-teman menjadi eksportir yang handal. Berikutnya, yang nggak kalah pentingnya, ini adalah perdagangan luar negeri, antar negara, kita nggak bisa mengabaikan legalitas. Sebenarnya legalitasnya apa saja, seperti apa mengurusnya, seperti apa melengkapinya, dan bisakah kita memulai menjadi eksportir tanpa punya legalitas? Ternyata saya kasih bocoran, bisa. Caranya seperti apa? Hanya kita buka di eksportir community, ya. Dan itu apakah itu melanggar hukum? Enggak. Apakah itu legal? Legal. Karena kalau udah antar negara, keluar dari negara kita, ternyata itu enggak legal atau enggak resmi, ya kita malah bermasalah dengan hukum. Ini Mas Tony sama Mbak Nuri sudah menjalankan bisnis ekspor, tapi mentaati peraturan yang berlaku. Jadi kuncinya tuntaskan belajarnya. Terus metode pengiriman barangnya sebenarnya seperti apa? Seperti kekhawatiran saya. Saya bingung ngirimnya seperti apa, ngirimnya seperti apa. Aman nggak ngirim pakai ini? Terus pengiriman yang harganya murah melalui apa? Itu semua nanti akan kita buka. Terus persiapan dokumen yang saya tadi saya nganggap waduh ini bahasanya bahasa baru nih gitu ya. Jangan hanya searching di Google ada. Iya, searching di Google ada, tapi menyiapkannya seperti apa dokumennya? Kalau cuma mencari infonya ada di Google, tapi mempersiapkannya tolong dong disiapin kan nggak bisa. Kita harus tahu ilmunya untuk mempersiapkan dokumennya. Metode pembayaran. Nah, tadi sudah dikasih bocoran bahwa kalau kita sudah akan kirim barang ada pembayaran. Nah, kan masih ada risiko pembayarannya nanti isi atau enggak gitu lah, supaya semuanya aman. Kalau kita berbisnis, nomor 1 bukan tentang profitnya, tetapi keamanan transaksi itu yang paling utama. Nah, metode pembayaran yang mudah dan aman seperti apa kita bahas besok di kelas. Nah, tapi karena teman-teman ini pengennya kita bantu menjadi eksportir, dan Mas Tony sama Mbak Nuri siap mendampingi teman-teman menjadi eksportir, kita selain fasilitas yang didapatkan dalam kelas sehari, masih ada fasilitas setelah mengikuti kelas. Yaitu apa? 1. Member komunitasnya berlaku terus sampai teman-teman jadi eksportir. Tapi jangan sampai punya pikiran kayak gini ya, saya diem aja lah, saya pokoknya mengikuti eksportir community, saya tidur-tiduran di rumah, yang penting saya jadi eksportir. Itu namanya males ya, nggak action. Tetapi teman-teman harus action, didampingi Mas Tony, supaya nggak harus 3-4 tahun harus berdarah-darah. Intinya saya pengen jadi eksportir, langkahnya seperti ini, ikutin aja, nanti jadi eksportir. Berikutnya, grup konsultasi. Konsultasinya di grup, semua materi itu bisa dibahas. Wah, enak kalau japri dong. Memang kalau kita misalnya kita menghubungi secara pribadi dijawab juga di jam kerja. Tetapi kalau di grup, keuntungannya adalah pengalaman yang dialami satu orang sama orang lain itu beda. Dan itu akan menambah khasanah dari pengetahuan dan skill kita, ya. Terus konsultasi pendampingan sama mentor, Mas Tony sama Mbak Nuri terbukti mendampingi para calon eksportir sampai menjadi eksportir, bahkan sampai prosesnya pun dikawal. Dan kalau teman-teman mau melihat proses ekspor di awal seperti apa yang dilakukan Mas Tony sama Mbak Nuri, semuanya bisa dilihat secara langsung. Dan nanti kita akan menjanjikan, tentunya tidak semuanya bisa online. Kita akan janjikan setelah selesai masa pandemi, kita akan ketemu di kelas offline secara formal, yaitu di kelas ya. Kalau kunjungan kan tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan luar biasa dari membership eksportir community, membawa produk-produk kita, memperjuangkan produk-produk kita ke mancanegara ini, kita membutuhkan investasi. Kenapa kita membutuhkan investasi?
trial and error-nya jauh lebih tinggi. Tetapi kalau ketika kita menginvestasikan sedikit untuk mengupgrade kemampuan kita, maka sekali lagi langkah kita bukan diawali dari langkah 1, tapi mungkin dari langkah kelima. Investasi ini tidak akan sebanding dengan peluang dan potensi hasil yang akan didapat teman-teman eksportir semuanya. Berapakah investasinya untuk bergabung di member eksportir community yang luar biasa ini? Investasi normalnya itu hanya, saya berani bilang, hanya Rp4.799.000. Kalau dihitung permen, ini nilainya hanya mungkin 1 karton aja. Padahal ada sekian juta, ada 2 juta pieces. Nah, kita bayangkan jangan investasinya ini ya. Kalau kita hitung-hitungan bisnis BEP-nya kapan? Nah, ini ingin ngekspor 1 kardus saja udah BEP gitu ya. Nah, khusus kita batasi 10 orang pendaftar pertama. Saya ulang, 10 orang pendaftar pertama, cepet-cepetan. Ambil handphonenya, langsung saya join. Mewujudkan impian menjadi eksportir saat ini juga, hubungi panitia, ada investasi spesial. Dapatkan investasi spesial yang tidak ada duanya dan ini kesempatan yang tidak terulang. Segera jadilah 10 orang yang pertama, yaitu hari ini 10 orang pertama adalah Rp3.799.000. Langsung ambil handphonenya, cepet-cepetan. Setelah ke-11 kembali ke Rp4.799.000. Hubungi WA, nomornya 0821 8081 9797. Tertera di layar, silahkan segera hubungi untuk menjadi 10 orang pertama. Dan rasanya kita harus tuntaskan belajar kita wujudkan. Siapa tahu ini adalah jalan hidup kita bangkit dari masa pandemi ini, dan kita menjadi pejuang-pejuang devisa dengan memperjuangkan produk dalam negeri menuju pasar internasional ya. Obrolan kita full daging, full ilmu, Mas Tony sama Mbak Nuri. Ya, Kita kasih, nanti ketemu sama-sama di grup eksportir community ya. Oke, Dan nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Oke. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat Oke. teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, saya tunggu di Exco. Nanti kita ketemu bareng-bareng, belajar bareng. Betul, sharing-sharing banget di ekspor community. Iya, ya, kita ketemu. Sampai ketemu. Dan siapa kita? Kita adalah eksportir. Kita perjuangkan, dan salam semangat, salam sukses. Sampai ketemu di eksportir community.